Mengapa Anda mencoba menyingkirkan kami sekarang? Reporter itu bersikeras. Juru kamera menyesuaikan fokus dan mengarahkan lensa ke ekspresi wajah Chen Zhaodi dan Jackson selama adegan penuh gairah mereka. Dua orang kepercayaan Chen Zhaodi bergegas maju dan menghalangi kamera dengan tubuh mereka. Wartawan itu tidak diizinkan untuk melanjutkan wawancara. Saat semua orang saling mendorong, sesosok gelap muncul dari kerumunan. Bayangan hitam itu mengangkat kaki kanannya dan melompat ke udara. Dia menendang Chen Zhaodi hingga terpental. Chen Zhaodi yang beratnya lebih dari 180 kg. Berguling lebih dari 10 meter di tanah. Semua orang melihat orang yang menendang pria itu dan melihat bahwa dia adalah pria botak berusia 40-an. Sialan kau Chen Zhaodi, kau berani selingkuh di luar sana. Aku akan menghajarmu sampai mati. Pria itu berteriak dengan keras, bergegas maju dan mulai meninju serta menendang Chen Zhaodi. Chen Zhaodi dipukuli dan berteriak. Dua orang kepercayaanku. Kamu melihatku dan aku melihatmu. Tidak ada yang berani maju untuk menghentikannya. Karena mereka mengenali pria itu, dia adalah suami Chen Zhaodi. Kekuatan bertarung seorang pria yang dikhianati mungkin lebih dari 10.000. Jika Anda naik dengan gegabah, Anda akan mati atau terluka. Juru kamera mengarahkan kamera ke Chen Zhaodi dan istrinya pada waktu yang tepat. Chen Zhaodi dipukuli hingga tidak dapat dikenali dan mulutnya berbusa. Tetapi tidak ada yang maju untuk menghentikannya. Fuk-fak. Fukaku bertanya-tanya mengapa anakku terlihat seperti ras campuran. Aku mempercayaimu dan mengira itu adalah mutasi genetik. Di tengah kerumunan ada seorang pria mengenakan topi baseball dan masker hitam. Melihat kejadian tragis seperti itu, mereka buru-buru keluar. Namun, dia tidak mengambil dua langkah. Sebuah tangan besar terulur dari suatu tempat. Dia menyentak topi bisbol dan maskernya. Dalam sekejap, seluruh wajah pria itu terlihat. Wajahnya berbeda dari banyak orang lain di tempat kejadian. Wajah kuda dan hidung bengkok. Lord Jackson, seseorang berteriak. Suami Chen Zhaodi mendengar berita itu dan mengambil tindakan. Pada saat ini matanya sudah merah dan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menerkam dan bergumul dengan Lord Jackson. Jackson bingung sampai akhir. Bukankah kamu di sini hari ini untuk bermain sebagai korban dan menuduh Qin Chuan? Bagaimana akhirnya malah tertangkap basah? Kerumunan yang menyaksikan keseruan dan demonstrasi di tempat kejadian diam-diam mengeluarkan ponsel mereka dan mulai menonton pertunjukan. Iklan yang diputar berulang-ulang di layar lebar di Victoria Harbour Pier Plaza tiba-tiba berhenti. Segera setelahnya, sebuah video mulai diputar di layar lebar. Dari rekaman video, terlihat bahwa itu diambil di dalam kabin pesawat. Dalam video tersebut, dua pramugari menghadap kamera. Seorang pemuda membelakangi kamera. Kedua pihak tampak sedang mendiskusikan sesuatu. Wajah kedua pramugari itu dipenuhi dengan rasa jijik, muak dan bahkan penghinaan. Dia benar-benar berbeda dari biasanya yang tersenyum. Pria itu berjalan ke arah pramugari dan dengan sopan meminta selimut. Tidak hanya pramugari itu mengabaikannya, dia juga membuat komentar sinis kepada pria itu dalam bahasa Inggris. Tuan Qin, jika kalian orang pedalaman tidak bisa membedakan antara karpet dan selimut, maka aku bisa mengajarimu, tetapi jika setelah aku mengajarimu kalian masih tidak bisa membedakannya, maka kalian orang pedalaman punya masalah dengan IQ kalian. Ya, kita mengacaukan benar dan salah. Kalian orang pedalaman semua berkualitas rendah dan penuh kebohongan. Apa kau pikir ketika kau pergi ke Departemen Keamanan, Satpam akan mendengarkan kami atau kau? Karena adegan sebelumnya, video Sophie dan Mary telah diputar berulang-ulang. Keduanya langsung dikenali dari penampilan mereka. Sophie dan Mary bersikap sok dan sombong serta mengejek Qin Chuan. Dan mereka membuat pernyataan diskriminatif terhadap orang-orang Tiongkok melalui pengeras suara besar. Itu menyebar ke seluruh Victoria Harbour Plaza. Persetan. Mereka benar-benar mendiskriminasi kami orang pedalaman. Seorang turis menunjuk ke layar lebar dan berteriak dengan marah. Mereka adalah dua pramugari yang dipecat. Mereka bilang mereka dibully oleh atasan mereka dari sudut pandang saya. Mereka adalah orang-orang yang melawan atasan mereka. Aku bilang padamu untuk tidak mudah memihak pada topik-topik hangat. Saat ini setiap topik memiliki suka dan dukanya. Banyak karyawan Guotai Airlines di tempat kejadian memiliki wajah pucat dan biru. Mereka diam-diam menjatuhkan spanduk di tangan mereka. Konteks dari keseluruhan hal. Orang bodoh manapun bisa melihat apa yang terjadi. Dua pramugari mendiskriminasi atasan mereka. Mereka juga mendiskriminasi semua rekan senegara pedalaman. Bukan apa yang mereka katakan bahwa atasan mereka ingin memanfaatkan mereka. Setelah itu dia benar-benar berbalik melawan bosnya dan menyebarkan rumor tentangnya. Mereka juga menyerukan semua orang untuk mendukung mereka berkumpul dalam demonstrasi dan menuntut agar bos mereka keluar. Ini terlalu tak tahu malu. Juru kamera di tempat kejadian tampaknya telah memperkirakan bahwa video tersebut akan disiarkan di layar lebar. Dia menyesuaikan posisi kamera lebih awal dan menghadap ke layar lebar. Adegan itu difilmkan secara utuh dan disiarkan langsung di seluruh pulau. Demikian pula di layar lebar di Rotten Tomatoes Theater di Kyoto. Memainkan semua yang terjadi di Victoria Harbour Plaza. Huang Feng ingin menyela siaran langsung beberapa kali. Namun remote control di tangannya dihancurkan oleh Qin Chuan. Sejak awal rencana tersebut niatnya adalah untuk mempermalukan Qin Chuan dan membuatnya kehilangan muka. Sebaliknya semua orang menyaksikan pembersihan nama Qin Chuan. Wajah jelek pramugari dan Jackson. Wajah Huang Feng menjadi pucat ketika sampai pada titik ini. Jelas bahwa semua serangan keluarga Howard pada Qin Chuan tidak membuahkan hasil. Qin Chuan Yu sangat kejam. Aku tidak menyangka koneksimu sudah sampai Pulau Hong Kong.
Huang Feng hanya setengah benar. Qin Chuan punya jaringan kontaknya sendiri. Tim macan terbang. Tetapi dia sama sekali tidak berguna. Apa yang terjadi sejak layar lebar itu jatuh adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Qin Chuan. Ada masalah di perusahaan Guotai. Dia sama sekali tidak siap. Ketika saya melihat Chen Zhaodi membentak orang di TV. Ide Qin Chuan adalah menangguhkan operasi Guotai Airlines secara langsung tanpa batas waktu. Semua orang hanya dibayar upah minimum. Konfrontasi langsung adalah metode Qin Chuan yang biasa. Dia tidak akan berkompromi atau bernegosiasi sama sekali. Qin Chuan ingin melihat seberapa kuat serikat pekerja penerbangan Taiwan. Berapa lama karyawan Taiwan Airlines yang melakukan protes ini dapat melawan saya? Qin Chuan memiliki $1 triliun AS di tangannya. Jadi mengapa dia harus takut padamu? Ini hanya membakar uang. Bahkan jika Taiwan Airlines membayar $1 triliun AS dalam bunga setiap hari, itu masih tidak bisa dibakar habis. Untuk Qin Chuan itu sama sekali tidak bisa menyakitinya. Namun penangguhan operasi tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi masyarakat di Guotai Airlines. Terutama para pilot pramugari dan sebagainya. Struktur gaji mereka terdiri dari gaji pokok, tunjangan luar negeri dan jam terbang. Gaji pokoknya hanya sedikit. Sumber pendapatan utama bagi mereka semua adalah subsidi dan jam terbang. Setelah operasi dihentikan, perusahaan hanya akan membayar sejumlah kecil gaji pokok. Bagi orang yang terbiasa dengan konsumsi tinggi dan tinggal di kota ini, ini akan menjadi bencana yang dahsyat. Tak terhitung jumlah orang yang harus berhenti memasok. Hasil akhirnya adalah atau berhenti dari pekerjaan Anda dan mencari pekerjaan baru. Entah Anda bertahan sampai akhir dan mengambil pekerjaan paruh waktu selama periode ini, tetapi Anda bisa mendapatkan uang dari pekerjaan paruh waktu. Kecuali. Tapi sekarang rencana Qin Chuan telah gagal. Semua orang mengikuti Chen Zhaodi dengan cermat. Lensa kamera merekam seluruh proses. Dan kemudian ada video dari pesawat itu. Qin Chuan tersenyum sedikit dan dia langsung menebak siapa yang berada di balik ini. Sepertinya setelah ini selesai, aku harus memberi orang-orang ini beberapa hadiah yang banyak selama tahun baru untuk membalas kebaikan mereka. Beginilah cara kerja koneksi Qin Chuan tidak bisa hanya menjadi satu-satunya yang membantu orang lain sepanjang waktu. Hanya dengan memberi dan menerima hubungan dapat diperdalam. Mari kita kembali ke topik. Dok, saya fitnah, saya buat masalah dan mogok. Apalagi yang dimiliki keluarga Howard yang belum mereka gunakan. Huang Feng tidak bisa berkata apa-apa. Keluarga Howard memang telah menggunakan semua cara konvensional. Namun tampaknya tidak berpengaruh pada Qin Chuan. Mereka yang mengancam mengundurkan diri ditampar di tempat. Dan presiden bahkan dipukuli hingga tewas oleh suaminya sendiri. Jackson mantan CEO Guotai Airlines mungkin sudah selesai sekarang. Melihat tawon itu terdiam. Qin Chuan berjalan ke barisan kursi paling depan. Dia mengeluarkan ponsel dari celah di antara kursi. Apa yang baru saja Anda konspirasikan dengan Li Goudan merupakan tindak pidana. Kalian berdua tidak bisa melarikan diri. Li Goudan berada di atas panggung. Meratap kesakitan kamu tidak mengikuti aturan, kamu benar-benar membawa ponsel. Begitu Qin Chuan selesai berbicara, pintu teater terbuka. Sekelompok penjaga keamanan bergegas masuk. Pemimpinnya adalah Feng Yiming. Siapa yang pertama kali menginterogasi Qin Chuan dalam kasus rumah Zijin? Keduanya saling mengenal melalui perkelahian karena Qin Chuan telah mengiriminya pesan teks sebelumnya untuk memberitahunya bahwa dia akan datang untuk menangkap seseorang. Feng Yiming memimpin tim untuk menangkap pria itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Feng Yiming melihat Qin Chuan lagi, dia masih merasa sedikit malu karena kesalahpahaman terakhir kali. Dia mengangguk ke arah Qin Chuan sebagai sapaan. Huang Feng melihat dan berkata dengan senyum dingin. Qin Chuan, apakah kamu ingin menangkapku? Kamu menghina rakyat. Tim naga perang dan kamu mencoba memberiku hua, bukankah kamu yang seharusnya ditangkap? Haha, saya berimigrasi sudah lama sekali. Saya adalah warga negara Inggris yang sah. Satpam Tiongkok, Anda tidak punya hak untuk menangkap saya. Setelah itu, Huang Feng mengangkat telepon, memutar nomor. Dan menyalakan speakerphone. Halo, apakah ini kedutaan besar Inggris? Huang Feng sengaja membaca kata kedutaan dengan nada yang ditekankan. Dia ingin mengejutkan seluruh penonton dan memberitahu semua orang. Di belakangnya berdiri Britania Raya kerajaan yang dulunya mataharinya tidak pernah terbenam. Saya adalah warga negara Britania Raya Baronet Huang Feng. Saya sekarang berada di Teater Rotten Tomatoes di Kyoto dan saya diperlakukan tidak adil. Penjaga keamanan Tiongkok mencoba menggunakan kekerasan terhadap saya. Dan sekarang saya menuntut agar kedutaan memberi saya perlindungan yang layak saya dapatkan. Operator di ujung telepon mendengar ini. Pria yang menelepon adalah seorang baron, seorang bangsawan. Dia segera menanggapinya dengan serius. Mencatat kata-kata Huang Feng dan berkata, Tuan Baronet Huang Feng. Jangan khawatir, kedutaan akan segera tiba di tempat kejadian. Penjaga keamanan Tiongkok tidak memiliki hak untuk menjalankan kekuasaan apapun terhadap Anda. Setelah menutup telepon, Huang Feng menatap Qin Chuan dengan dingin dan merentangkan tangannya. Qin Chuan, apa yang kamu pikir bisa kamu lakukan padaku? Aku seorang kuasi baron. Bahkan jika direktur keamanan publik datang, itu akan sia-sia. Huang Feng mengatakan sesuatu yang kasar. 3 penjaga keamanan yang hendak mendekatinya berhenti. Seorang baronet dari Britania. Dia adalah bangsawan asing legendaris. Jika mereka menangkapnya, apakah ini akan menjadi masalah diplomatik internasional? Huang Feng membusungkan dadanya dan berkata, kalian antek-antek kecil tidak layak menantangku.
Pergi dari sini sekarang juga kalau tidak saya akan meminta kedutaan besar Inggris untuk mengirim surat keluhan kepada atasan Anda. Anda akan mendapat masalah besar dan tidak punya masa depan dalam hidup ini. Ketiga penjaga keamanan itu saling memandang, ketakutan oleh Huang Feng sejenak. Tetapi mereka tidak saling memberi jalan. Sebaliknya, pertahankan jarak yang halus. Mereka bertiga membentuk segitiga dan mengepung Huang Feng. Huang Feng marah ketika melihat ini. Dia berinisiatif untuk mengulurkan tangannya. Persetan, kau tidak mengerti apa yang saya katakan kan, ayo. Tangkap saya, bukankah kalian penjaga keamanan Tiongkok sangat kuat? Ayo kalau kau punya nyali borgol aku lalu kita akan lihat bagaimana diplomat Tiongkokmu akan menghadapi pertanyaan dari Britania Raya. Ketiga satpam itu semuanya adalah pria berdarah panas. Karena diprovokasi oleh pihak lain. Salah satu satpam muda tidak bisa menahan diri untuk meraih pinggangnya untuk mencari gelang perak. Seorang satpam tua berteriak dengan suara rendah, jangan bertindak gegabah. Tunggu perintah direktur. Satpam muda itu sangat marah sampai giginya gatal. Tetapi dia hanya bisa menarik tangannya kembali. Beberapa pengawal dan Li Goudan di atas panggung semuanya terkendali dan berada dalam bahaya besar kematian. Hanya Huang Feng yang tersisa duduk di kursi dengan kaki disilangkan. Dia dengan santai menyalakan sebatang rokok. Qin Chuan, saya akui bahwa jarang bagi Anda untuk memiliki cara dan kesempatan seperti itu di usia muda. Bahkan saya iri dengan apa yang Anda miliki sekarang, sepertinya orang di belakang Anda juga orang penting. Huang Feng mengisap sebatang rokok perlahan-lahan mengembuskan lingkaran asap. Dan melanjutkan, sayangnya, ada perbedaan antara tokoh besar dan tokoh besar. Sama seperti Anda dan saya adalah warga negara Inggris Raya. Negara kelas 1 di dunia, seorang baronet yang dianugerahkan oleh raja. Seorang aristokrat di antara para aristokrat dan Anda seorang rakyat jelata. Bahkan jika Anda memiliki koneksi di seluruh dunia, Anda tidak dapat melakukan apapun kepada saya. Oh, Qin Chuan melihat waktu dan tidak mempedulikan gumaman Huang Feng. Huang Feng berdiri berjalan di depan Qin Chuan dan berkata seperti penjahat yang sombong. Apakah kamu pikir kamu sedang menghadapi keluarga Howard? Kamu benar-benar salah. Apa yang sebenarnya Anda hadapi adalah keberadaan yang tidak mampu Anda sakiti. Sejujurnya, kami siap menyusup ke setiap sudut Tiongkok. Menunggu perintah dari orang itu bangkitnya Kekaisaran Inggris. Tiongkok akan menjadi batu loncatan pertama. Saat ini, sebuah mobil hitam melaju ke gerbang teater. Qin Chuan sedikit mengangkat matanya dan melihat Siming. Berpakaian jaket keluar dari mobil. Dia melambai dan menyapa. Senyum merekah di wajah Siming dan dia berjalan mendekat dengan tangan terulur dari jarak lebih dari 10 meter. Kamerat Qin Chuan Yu mengatakan bahwa Anda tidak cocok untuk pekerjaan kami. Kami baru saja berbicara sebentar dan Anda akan memberikan kontribusi lagi. Kali ini saya harus mengajukan penghargaan kelas 2 untuk Anda. Siming memegang tangan Qin Chuan dengan satu tangan, dengan lembut menepuk punggung tangannya dengan tangan yang lain, dan berbicara dengan sayang. Mungkin aku punya fisik yang istimewa, kata Qin Chuan dengan senyum masam. Karena dia memiliki mata emas. Qin Chuan dapat menemukan buronan dan mata-mata hanya dengan satu penggunaan. Dia juga tidak menyangka bahwa di siang bolong bos perusahaan yang berpakaian rapi bisa menjadi mata-mata. Siming melirik ke samping Huang Feng yang duduk di barisan depan kursi. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, pasti dia. Qin Chuan mengangguk. Siming memberi isyarat ke kiri dan kanannya. Dua pria berpakaian hitam yang mengikutinya maju dan meraih Huang Feng. Huang Feng terkejut dan langsung meronta, apa yang kalian lakukan? Apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah warga negara Britania, seorang baron dari Britania Raya. Saya bukan orang Cina, Anda tidak punya hak untuk menangkap saya. Orang-orang kedutaan akan segera datang. Anda memprovokasi Britania Raya, Anda akan bertanggung jawab secara diplomatis. Siming menyipitkan matanya dan menatap Huang Feng dengan dingin. Mata-mata Huang Feng tidak dilindungi oleh hukum apapun, jabatan apapun yang Anda pegang. Wajah Huang Feng tiba-tiba berubah ketika mendengar ini. Dia menekan rasa takutnya dan berkata, Anda, bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa saya adalah mata-mata? Saya tidak melakukan apa-apa. Anda salah menuduh orang baik. Siming melirik ke samping ke arah Qin Chuan di sampingnya. Maksud saya adalah sobat, Anda meminta kami untuk datang ke sini, jadi mengapa Anda tidak mengatakan? Qin Chuan tidak berteriak, tetapi hanya berkata, tim naga perang. Negara Tianzhu. Pupil Siming tiba-tiba mengecil. Beberapa waktu lalu negara India tiba-tiba melintasi perbatasan. Tim yang terdiri dari lebih dari 30 orang secara ajaib melewati semua penjaga perbatasan Tiongkok. Mereka tampaknya mengetahui penempatan patroli penjaga perbatasan Tiongkok sebelumnya. Berhasil melewati garis pertahanan penjaga. Memanfaatkan fitur medan secara akurat. Mereka memasuki Tiongkok dengan tenang. Dan tujuan mereka sangat jelas. Serangan mendadak di sebuah institut penelitian militer rahasia di perbatasan Tiongkok. Tim India membantai tentara yang menjaga institut tersebut. 18 peneliti Tiongkok yang terlibat dalam proyek itu diculik. Untungnya tim naga perang mendengar berita itu dan bergegas ke negara India. Seluruh resimen India dimusnahkan dan seluruh pangkalan militer diledakkan. Akhirnya 18 peneliti berhasil diselamatkan. Karena kedua belah pihak merupakan operasi lintas batas. India dan Tiongkok secara diam-diam tidak menyebutkan masalah ini dalam berita. 3.000 penjaga perbatasan kerajaan India tewas oleh tim naga perang. Meskipun tidak ada seorang pun dari tim naga perang yang terbunuh. Namun, pihak lawan mengerahkan senjata mematikan berskala besar. Dan 3 anggota tim naga perang terluka parah. Setelah itu, Kementerian Keamanan Tiongkok mengadakan pertemuan.
Dan Menteri Keamanan menjelaskannya. Lokasi lembaga itu dibocorkan oleh mata-mata. Hari ini Qin Chuan tiba-tiba menunjukkan bahwa Huang Feng terkait dengan masalah ini. Siming tidak bisa menahan rasa gembiranya. Bagian tersulit dalam menangkap mata-mata adalah mengunci target. Karena mereka sering memiliki identitas lain yang tersembunyi di antara miliaran orang. Tetapi begitu Anda memiliki tujuan, hal berikutnya akan sangat mudah. Kementerian Keamanan China memiliki proses SOP standar yang lengkap untuk menangani mata-mata. Jangan takut pihak lain tidak akan berbicara. Setelah Huang Feng mendengar kata-kata Qin Chuan, wajahnya tiba-tiba kehilangan semua warna. Kamu berbicara omong kosong. Saya tidak. Dia berargumen dengan keras. Siming berkata dengan dingin. Anda tidak punya hak suara, kita akan tahu setelah kita membawanya kembali. Huang Feng, oh tidak Tuan Baronet, mohon ikut bersama kami. Kedutaan akan segera datang. Kamu tidak boleh membawaku pergi. Dia tahu betul apakah Huang Feng seorang mata-mata atau bukan. Dia jauh lebih lemah sekarang. Siming melambaikan tangannya. Mata-mata tidak memiliki hak asasi manusia. Ini adalah praktik internasional. Dua pria berpakaian hitam maju dan menyeretnya pergi. Huang Feng berjuang mati-matian. Dia berteriak histeris kepada Qin Chuan, Yu tidak akan mati dengan tenang. Keluarga Howard pasti akan melakukan segala yang mereka bisa untuk membuat seluruh keluargamu dikubur bersamamu. Qin Chuan mencibir. Hahaha, menurutmu berapa lama lagi keluarga Howard bisa terus melompat-lompat di dunia ini? Apakah Anda pikir mereka tidak akan membiarkan saya pergi atau saya tidak akan? Awalnya saya pikir itu hanya keluarga badut dan tidak mau berurusan dengan itu. Saya tidak pernah menyangka bahwa para badut masih ingin membuat masalah. Sebelum festival musim semi, jika kamu belum ditembak, ingat untuk menonton berita betapa keluarga kaya yang berusia sahabat. Aku ingin itu direduksi menjadi abu. Huang Feng tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Hahaha, Qin Chuan, sepertinya kamu tidak mendengarkanku sama sekali. Apakah kamu pikir keluarga Howard bertarung sendirian? Apakah kamu pikir kamu hanya menghadapi satu keluarga? Kalau begitu, kamu benar-benar salah. Mata Qin Chuan menyipit. Dia tidak mendengarkan Huang Feng dengan saksama tadi. Karena dia merasa bahwa orang ini terlalu banyak bicara dan kata-katanya tidak berarti. Wajah Huang Feng menjadi dingin dan dia berkata kata demi kata dengan ekspresi yang sangat ngeri. Anda menghadapi seluruh kekaisaran Inggris, Anda menghadapi Yang Mulia Raja Kekaisaran Inggris. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah semua orang di sekitar mereka menjadi pucat. Wajah Siming berubah drastis. Kata-kata Huang Feng terlalu mengejutkan. Raja Inggris Raya adalah pendukung keluarga Howard. Tidak mudah berurusan dengan keluarga dengan fondasi berusia sahabat. Terlebih lagi sekarang kita harus berurusan dengan kepala negara. Huang Feng berhenti melebih-lebihkan. Seperti yang semua orang tahu, Raja Inggris Raya tidak memiliki kekuatan nyata dan hanyalah boneka. Huang Feng mencibir. Hahaha, itu yang kamu pikirkan. Parlemen Inggris Raya telah merebut kekuasaan raja. Apakah keluarga kerajaan hanya akan duduk diam dan menunggu kematian? Setelah disita, mereka diam-diam mendukung beberapa keluarga dan membina berbagai industri. Ini untuk mengakumulasi kekayaan, merekrut bakat, dan mempersiapkan keluarga kerajaan untuk mendapatkan kembali kekuasaan di masa depan. Selama rencana raja berhasil, rakyat seluruh kekaisaran Inggris akan menghapus parlemen dan mendukung raja untuk memimpin kekaisaran lagi. Sekarang di parlemen, lebih dari setengah anggota mematuhi perintah raja. Wang Bingbing telah memperhatikan dengan diam-diam di samping ketika Huang Feng mengungkapkan siapa yang berada di belakang keluarga Howard. Dia mendekat dan berbisik kepada Qin Chuan, Tuan Qin. Apa yang dikatakan Huang Feng sangat sesuai dengan informasi yang saya cari sebelumnya. Pendukung di belakang keluarga Howard memang Raja Inggris Raya. Qin Chu, sekarang kau tahu keberadaan macam apa yang telah kau provokasi. Anda telah menghancurkan rencana raja untuk menembus jauh ke Cina. Dan Anda pasti akan diserang balik oleh seluruh kekaisaran Inggris. Huang Feng tertawa liar. Dia tahu bahwa dia akan ditangkap oleh Kementerian Keamanan Tiongkok dan akan dikirim pergi cepat atau lambat. Tetapi sebelum pergi, Anda juga harus memamerkan keahlian Anda dan melihat ekspresi ketakutan di wajah musuh. Bisakah untuk waktu yang lama dia tidak melihat rasa takut di wajah Qin Chuan? Qin Chuan tampak tenang dan bahkan tersenyum saat dia berkata kepada Siming. Direktur, saya khawatir Anda harus mengajukan permohonan penghargaan kelas 1 untuk saya. Siming tertegun. Qin Chuan, ini bukan waktunya untuk bercanda. Jika lawanmu benar-benar Raja Britania Raya, keadaannya akan sangat sulit. Pohon tinggi menarik angin. Kekuatanmu saat ini sudah mengancam rencana raja. Dia pasti akan mencari cara untuk menyingkirkanmu. Qin Chuan tetap tenang dan tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dia hanyalah raja dari negara kepulauan kecil. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Siming terdiam. Raja dari suatu negara kepulauan kecil. Meskipun Britania Raya tidak lagi seperti dulu. Tetapi raja tetaplah raja, bukan sembarang orang. Qin Chuan menghadap Huang Feng dan berkata dengan sungguh-sungguh, Britania Raya adalah negara nakal. Di mata saya rajamu hanyalah pemilik pulau kecil jika dia menjadi maskot selama ini. Aku tidak keberatan, tapi sekarang dia berkomplot melawanku. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Huang Feng tertawa canggung. Hahayu, tidak sopan. Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak sopan? Tampil di TV dan memarahi raja. Unggah di Weibo untuk mengeluh. Kamu seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Dasar anak bodoh, kamu tidak tahu seberapa kuatnya raja.
Aku tidak akan tampil di TV dan memarahinya, juga tidak akan memposting di Weibo untuk mengeluh tentangnya. Qin Chuan berhenti dan melihat ke seluruh penonton. Yang saya inginkan adalah agar raja turun tahta. Yang saya inginkan adalah agar Britania Raya tidak lagi memiliki keluarga kerajaan. Yang saya inginkan adalah agar apa yang disebut bangsawan Anda menjadi sejarah. Tidak akan ada lagi keluarga kerajaan di Britania Raya. Suara Qin Chuan seperti lonceng besar. Kata-kata bahwa raja harus turun tahta dan tidak akan ada lagi keluarga kerajaan bergema di seluruh teater. Pipi Huang Feng berkedut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chuan akan mengatakan kata-kata keterlaluan seperti itu. Raja adalah pilar rakyat Inggris dan simbol keyakinan. Meminta raja untuk turun tahta adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh parlemen Inggris dalam 100 tahun. Kamu pikir kamu siapa? Banyak anggota audiens yang belum meninggalkan tempat itu juga berseru dengan suara rendah. Brengsek, orang ini minum beberapa gelas dan berpikir dia dewa. Tidak mungkin bagi seorang raja untuk turun tahta, bahkan jika dia adalah orang terkaya di dunia. Sial, jika aku tidak punya ponsel, aku pasti sudah mengambil foto ini dan mengirimkannya ke Douyin. Siming menahan Qin Chuan dan berkata, Qin Chuan, jangan berpikir untuk melakukan hal bodoh. Reaksi pertamanya adalah Qin Chuan akan membunuh raja. Lagi pula, pria di depannya adalah seseorang yang bahkan cangkong dari tim naga perang merasa rendah diri terhadapnya. Qin Chuan tersenyum tenang, Direktur Sido, jangan khawatir, aku tahu batasanku. Jika kata-kata ini diucapkan oleh anak laki-laki berusia 20 tahun yang lain, Siming tidak akan mempercayainya sama sekali. Tetapi ketika Qin Chuan mengatakannya, dia sangat mempercayainya. Untuk menghindari konflik berikutnya dengan staf kedutaan besar Inggris, Siming harus mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu. Su Xiaoyan akhirnya punya waktu untuk mendekati Qin Chuan dan bertanya dengan cemas. Xiao Chuan, apakah ada sesuatu yang salah? Qin Chuan membelai rambut Su Xiaoyan dengan sayang. Tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Su Xiaoyan mengangguk dan mempercayai setiap kata yang Qin Chuan katakan 100%. Tidak ada acara bincang-bincang malam ini. Tianxin menyentuh perutnya dan berkata, aku sedikit lapar. Su Xiaoyan menepuk hidung Tianxin yang mancung dan berkata, ayo pergi, Mak. Tianxin mengangguk dengan gembira sama seperti biasanya. Ayo pergi ke kafetaria. Wang Bingbing bertanya dengan bingung. Sudah selarut ini, apakah kafetaria masih buka? 30 menit kemudian, Rolls-Royce itu perlahan melaju ke hotel perjamuan Rongfu di pusat kota. Wang Bingbing melihat hotel perjamuan Rongfu yang diubah dari istana kerajaan. Dan setetes keringat dingin mengalir di dahinya. Kamu bilang ini kafetaria? Next Xianxin merasa seperti dia kembali ke rumah. Memimpin jalan, dia membawa 3 orang itu melintasi seluruh hotel dan sampai ke kotak Ting Chao Ting. Dia menyerahkan menu kepada Wang Bingbing dan berkata, pesanlah apapun yang kamu mau. Wang Bingbing membuka menu dan tertegun. Setengah ayam asin harganya 600 yuan. Sepiring telur kepiting harganya 3.000 yuan. Lobster selalu dihargai 6.000 yuan. Wang Bingbing melihat menu dan melihat bahwa satu hidangan harganya sama dengan gaji sebulan. Saya terlalu gugup untuk melakukannya. Ini terlalu mahal. Tidak apa-apa, pesan saja apapun yang kamu suka. Jangan sungkan. Su Xiaoyan berkata pada saat yang tepat. Suaranya sangat lembut. Dan itu membuat orang-orang rileks tanpa sadar. Tianxin mendekati Wang Bingbing dan mengeluarkan kartu keanggotaan. Tidak apa-apa, Qin Chuan telah mengisi 10 juta yuan ke kartu ini. Kamu bisa memesan apapun yang kamu mau. Wang Bingbing terdiam. Dia tidak pernah bisa membayangkan dunia orang kaya. Dia benar-benar menggunakan restoran dengan konsumsi rata-rata 4 digit per orang sebagai kantin dan mengisi kartu makannya dengan 10 juta yuan. Ini agak keterlaluan. Tagihan akhirnya adalah 45.000 dolar. Wang Bingbing hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan tidak berani terburu-buru membayar tagihan. Setelah meninggalkan Rongfu Banquet Hotel, Qin Chuan membeli ponsel baru dalam perjalanan pulang. Setelah layar ponsel menyala, dia membuka WeChat dan mengeklik kotak obrolan Dai Jiajia. Sejak Dai Jiajia menerima modal awal 100 miliar Qin Chuan, dia berhenti dari pekerjaan mengajarnya di Universitas Keuangan dan Ekonomi. Curahkan diri Anda sepenuhnya untuk operasi dan manajemen perusahaan. Qin Chuan sangat mempercayainya dan mentransfer uang untuk melakukan short selling grup Bauma. Pada dasarnya, saya tidak pernah bertanya tentang situasi perusahaan. Qin Chuan menggunakan jari-jarinya sebagai pena untuk mengedit pesan. Minta dia untuk mengumpulkan semua eksekutif dan dia akan datang ke perusahaan untuk rapat besok. Wang Bingbing awalnya ingin mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke rumah sewanya. Namun, Su Xiaoyan dan dia langsung akrab dan bersikeras untuk mengundangnya ke rumahnya pada malam hari. Karena tidak dapat menolak undangan baik itu, mereka harus kembali ke Villa Manor Kyoto bersama-sama. Ketika Culinan melaju ke komunitas Kyoto Manor, mata Wang Bingbing hampir keluar. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki kawasan perumahan top Kyoto. Setiap adegan di sini sangat mengejutkan baginya. Sebagai seorang jurnalis, dia tahu itu dengan sangat baik. Tidak satu pun rumah di sini harganya kurang dari 500 juta yuan. Tianxin mengemudikan mobil ke villa nomor 1 dengan mudah. Gerbang besi cor terbuka secara otomatis. Xiao Churan sudah menunggu di garasi parkir sejak pagi. Qin Chuan tidak meminta pengurus rumah tangganya untuk mengenakan pakaian pelai. Sebaliknya, biarkan dia mengenakan apapun yang dia suka. Tapi Xiao Churan jelas punya idenya sendiri. Stoking putih rok hitam ultra pendek dan kemeja kecil ketat. Semua menyoroti sosoknya yang bangga. Ketika Wang Bingbing turun dari mobil dan melihat Xiao Churan untuk pertama kalinya, dia terpana.
Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Churan yang dulunya keren dan cantik akan muncul di sini berpakaian seperti ini. Churan, kamu, Wang Bingbing memandang orang lain dengan tidak percaya. Xiao Churan berkata dengan murah hati. Bingbing, sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu ada di sini? Sekarang saya adalah pengurus rumah, bertanggung jawab untuk memelihara seluruh villa. Xiao Churan menjadi pengurus rumah tangga. Gadis pemberontak dengan penampilan terbaik seperti itu justru akan diturunkan menjadi seorang pengurus rumah tangga. Wang Bingbing sama sekali tidak mengerti. Dengan kondisi Xiao Churan, dia dapat dengan mudah menemukan seorang miliarder. Wang Bingbing memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Bahkan sedikit menyesal Churan Among semua peserta magang. Kamu adalah orang yang paling pekerja keras dan memiliki nilai terbaik. Tetapi kamu menyerahkan kesempatan untuk menjadi karyawan tetap dan datang ke sini untuk menjadi pengurus rumah tangga. Aku benar-benar bersalah padamu. Xiao Churan tersenyum sedikit dan berkata, aku tidak merasa dirugikan. Aku sangat menyukai pekerjaan ini. Tianxin berjalan dengan marah. Dia menghasilkan jutaan setahun dan menghabiskan hari-harinya untuk makan, minum dan bersenang-senang di villa. Satu-satunya pekerjaannya adalah menelepon. Meminta perusahaan tata geraha untuk datang membersihkan. Dan menandatangani pengiriman. Apakah Anda bersimpati padanya? Anda sebaiknya bersimpati pada diri sendiri. Wang Bingbing bingung. Gaji tahunan 1 juta. Jadilah seorang pengurus rumah tangga. Hanya makan, minum, bermain, menelpon dan menerima pengiriman ekspres setiap hari. Wang Bingbing merasa bahwa setiap kata yang Tianxin katakan sangat memilukan. Ketika Wang Bingbing sadar, dia melihat orang lain yang tidak bisa dia bayangkan muncul di sini. Kong Meng berdiri di sisi lain dengan sebuah tablet di tangan. Dia jelas tidak mengenali Wang Bingbing. Kyoto TV sangat besar sehingga ada banyak sekali editor kecil. Sebagai direktur stasiun, dia sibuk dengan banyak hal setiap hari. Wajar jika Anda tidak mengenali Wang Bingbing. Tapi Wang Bingbing mengenalinya. Kenapa direktur ada di sini? Wang Bingbing bertanya dengan ngeri. Xiao Churan sudah terbiasa bekerja dengan mantan pemimpinnya. Dia berkata dengan tenang, kakak Meng She ada di sini untuk melayani bos. Melayani bos? Qin Chuan. Wang Bingbing bertanya dengan tidak percaya. Anda tahu identitas dan latar belakang Kong Meng tidak sebanding dengan keluarga kaya biasa. Dia sebenarnya melayani Qin Chuan di sini. Wang Bingbing hanya merasa kepalanya berputar. Dunia ini gila. Eksistensi macam apa Qin Chuan itu? Kong Meng menyerahkan tablet itu kepada Qin Chuan. Tuan, saya sudah mengumpulkan semua informasi yang Anda inginkan. Qin Chuan mengangguk. Kong Meng mengenakan Chongsam ketat hari ini. Ini dibuat khusus untuk bertemu Qin Chuan. Karya seorang ahli Chongsam memang luar biasa. Chongsam hijau tua yang elegan disulam dengan pola bunga di mana-mana. Penjahitan yang presisi menggarisbawahi sosok Kong Meng yang menawan dan menggairahkan. Menjadikannya sangat menarik. Garpu tinggi terbuka ke posisi sempurna untuk menginspirasi imajinasi. Air di bak mandi sudah siap untukmu, Tuan. Biarkan aku membantumu mandi dan berganti pakaian, kata Kong Meng penuh harap. Detik berikutnya, dia melihat orang lain keluar dari mobil. Su Xiaoyanshe ada di sini. Tiba-tiba, cahaya terang di mata Kong Meng menghilang sepenuhnya. Bagaimana mungkin cahaya kunang-kunang bersaing dengan terangnya bulan yang cerah? Kong Meng tahu identitasnya dan tahu dia tidak beruntung hari ini. Aku hanya bisa menundukkan kepala dan mundur dalam diam. Di kamar tidur utama gedung 1. Qin Chuan sedang melihat informasi di tablet dengan cermat. Informasi yang terkandung di dalamnya adalah tentang distribusi aset Raja Inggris Raya dan keluarga pendukungnya. Data yang dikumpulkan oleh Kong Meng berbeda dengan yang dikumpulkan oleh Wang Bingbing. Lebih rinci dan lebih spesifik. Ada juga analisis eksklusif Kong Meng. Dia percaya bahwa Raja Inggris Raya berada di balik Perdana Menteri yang baru, Sirindon yang menjabat 2 bulan lalu. Jika tidak, Sirinata orang asing yang rumah leluhurnya berada di India tidak akan pernah menjadi Perdana Menteri Britania Raya. Dengan kata lain, orang yang saat ini mengendalikan Britania Raya adalah Raja. Perdana Menteri hanyalah bonekanya. Pintu kamar mandi juga perlahan terbuka. Aliran uap tebal menyembur keluar darinya. Sosok anggun berjalan keluar dari pintu yang tampak seperti alam ilahi. Su Xiaoyan mengenakan jubah mandi. Kaki kecil yang putih dan lembut terangkat dan menginjak lantai yang dilapisi dengan pemanas di bawah lantai. Dia memeluk Qin Chuan dari belakang dan bertanya dengan nada genit. Apakah kamu sudah selesai? Ya, hampir. Su Xiaoyan berpikir sejenak. Xiao Chuan Festival musim semi akan segera tiba. Bisakah kamu pergi menemui orang tuaku saat itu? Jari Qin Chuan yang menggeser tablet tiba-tiba berhenti. Senyum di wajah Su Xiaoyan juga membeku. Keduanya terdiam. Kenangan masa lalu Qin Chuan perlahan muncul di benaknya. Dulu aku dan Su Xiaoyan tumbuh bersama di asrama pekerja sebuah pabrik garmen. Bisa dibilang mereka adalah teman masa kecil. Jenis di mana Anda bisa menikah tepat setelah lulus dari perguruan tinggi. Namun, orang tua Su Xiaoyan tidak berpikir demikian. Mereka hanya meremehkan keluarga Qin Chuan yang bekerja di pabrik yang sama dengan mereka. Su Xiaoyan memiliki kecantikan luar biasa yang merupakan alat tawarnya untuk membuka jalan bagi adik laki-lakinya, Su Xiaogang, di masa depan. Keluarga Su menganggap Su Xiaoyan sebagai sumber uang adik laki-lakinya. Su Xiaogang. Fenomena lebih memilih anak laki-laki daripada anak perempuan tercermin dengan jelas dalam keluarga Su.
Su Xiaoyan tidak pernah menerima sedikit pun kebaikan dari orang tuanya sejak dia masih kecil. Uang yang saya peroleh dari bekerja selalu diambil oleh orang tua saya dan direbut oleh adik laki-laki saya. Bahkan Qin Chuan yang diam-diam menabung untuk membelikannya hadiah ulang tahun. Tidak luput. Setelah sekian lama Qin Chuan menghela nafas dan berkata, "Oke." Su Xiaoyan tahu bahwa Qin Chuan tidak menyukai keluarganya dan bahkan merasakan sedikit kebencian terhadap mereka. Tetapi sepertinya mereka adalah kerabat saya. Tidak peduli seburuk apapun orang yang Anda cintai memperlakukan Anda. Tetapi darah lebih kental daripada air dan Su Xiaoyan tidak bisa begitu saja menyerah. Jadi ketika Qin Chuan berkata ya, Su Xiaoyan sangat senang hingga hampir meneteskan air mata. "Terima kasih Hogawa." Su Xiaoyan berkata dengan lembut. Dia perlahan mendekati Qin Chuan, menggosok telinganya. Qin Chuan memeluknya dalam pelukannya. "Diam lebih baik daripada kata-kata saat ini. Perang akan segera pecah." Qin Chuan adalah ahli tingkat 6 bagaimanapun juga. "Kami tidak akan pernah menyerah sebelum fajar." Di sisi lain Frankenberg juga ingin mesra dengan pacarnya, Swoop. Setelah menunggu hingga Swoop selesai menghapus riasannya, Frankenberg tidak sabar untuk menjemputnya. "Sayang sekali kita mendapatkan Taiwan Airlines. Bisakah saya menjadi CEO baru? Semuanya tergantung pada kinerja Anda." Swoop terkekeh. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Serikat Pekerja Penerbangan Taiwan memimpin dalam pemogokan. Dan begitu rencana untuk memaksa Qin Chuan turun tahta berhasil, Guotai Airlines pasti akan kembali ke keluarga Howard. Dengan cara yang tersamar, ayah saya pasti akan menyerahkan perusahaan itu kepada saya. Cathay Pacific adalah perusahaan bernilai puluhan miliar. Frankenberg mempostingnya. "Bersiaplah untuk mengambil tindakan drastis dan melakukan sesuatu yang besar." Ponsel Swoop berdering pada saat yang sama. Frankenberg tidak akan menghentikan tindakannya hanya karena panggilan telepon. "Halo." Swoop menjawab telepon dengan senyum di wajahnya. Namun panggilan itu terhubung kurang dari 1 menit. Senyum Swoop membeku. Frankenberg juga berbaring di atasnya dengan puas. Bernapas dengan berat. "Sayang, aku sangat." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia ditendang oleh Swoop. Frankenberg ditendang dari tempat tidur oleh tendangan tiba-tiba. Kepalanya terbentur tepi tempat tidur kayu. Karena kondisi fisiknya yang lemah, dia pingsan setelah tabrakan. "Apa katamu?" Jackson dan Presiden Serikat Pekerja dipukuli hingga menjadi seperti sayuran. 2 pramugari ditangkap karena pencemaran nama baik dan dijatuhi hukuman 3 tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Swoop meraung ke langit-langit. Semua yang telah direncanakan sekarang menjadi sia-sia. Dia tidak ragu dan segera menelepon ayahnya. Dia tahu bahwa hal semacam ini tidak bisa disembunyikan dari ayahnya. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah bermain sebagai. Jika tidak, saudara laki-laki saya akan memanfaatkan kesempatan itu dan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal di depan ayah saya. Maka itu akan menjadi sangat pasif. Panggilan terhubung dengan cepat. Dari ujung lain terdengar suara Remy yang khidmat dan agung. "Patriark keluarga Howell." "Halo." Remy menjawab telepon dengan sedikit ketidakpedulian. "Ayah, seseorang telah berkomplot melawan saya. Apa yang terjadi hari ini pasti disebabkan oleh pengkhianat dalam keluarga kita." "Seseorang pasti telah mengkhianati saya." Swoop mengambil inisiatif. Niatnya sangat jelas untuk menyalahkan saudaranya terlebih dahulu dan kemudian membuat rencana jangka panjang. Remy tidak marah, dia sudah tahu kapasitas putrinya. Dia berkata dengan tenang, "Swoop, kamu masih sama seperti saat kamu kecil. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, Anda ingin menyalahkan saudara. Saya sangat kecewa dengan Anda. Ayah, Anda harus percaya pada saya." Swoop berteriak. Remy melempar mikrofon ke samping karena kecewa. Awalnya Remy tidak punya rencana untuk menjual Guotai Airlines. Bagaimanapun juga maskapai ini adalah pilar industri keluarga Howell. Hanya saja harga yang ditawarkan pihak lain benar-benar sulit untuk ditolak. Jadi dia punya ide dan menjualnya dengan harga tinggi terlebih dahulu. Kemudian melalui disintegrasi internal, dapatkan kembali dengan harga murah. Bisnis Remy yang diperhitungkan dengan cermat tidak membuahkan hasil. Jika itu adalah bisnis bernilai jutaan dolar, itu akan baik-baik saja. Tapi sekarang ini adalah bisnis bernilai puluhan miliar. Tidak peduli seberapa besar Remy menyayangi putrinya, dia tidak bisa menerimanya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Hati rapuhku mulai merasa kewalahan. Remy mengambil botol putih dengan susah payah dan menuangkan beberapa pil. "Bersiap untuk memasukkannya ke mulutmu." Tiba-tiba sebuah tangan besar yang ditutupi rambut emas muncul. Itu keluar dari belakangnya dan melingkari leher Remy. Tutup mulutnya rapat-rapat. Wuho! Remy berjuang mati-matian. Botol obat di tangannya juga jatuh ke tanah. Di telepon, Swoop terus memohon. Memohon ayahnya untuk mempercayainya. Swoop tidak menyadari kebisingan di ujung telepon sana. "Saudara, kemampuanmu sama buruknya dengan penglihatanmu dalam memilih pacar. Kau bahkan tidak bisa berurusan dengan orang Tiongkok dan namun kau masih ingin bersaing denganku untuk hak pengelolaan keluarga." Adik Swai putra sulung Remy, Juan Howell, mengejek. Dia mengejek sambil menutupi mulut ayahnya dengan erat. Juan Swoop menggertakkan giginya. Zuan tidak memberinya kesempatan untuk mengutuk dan langsung menutup telepon di tangan ayahnya. Ketika Swoop mendengar nada sibuk dan menghentakkan kakinya karena marah. Bos dari keluarga yang bernilai ratusan miliar, nahoda perusahaan yang bernilai puluhan miliar. Dalam semalam semuanya menjadi abu.
Seluruh tubuh Swoop bergerak-gerak hebat. Seorang anggota keluarga kaya di Inggris Raya. Mereka semua memiliki masalah mental sampai batas tertentu. Ini pasti terkait dengan perkawinan sedarah di antara leluhur mereka. Setelah beberapa generasi reproduksi, masalah mental akan diencerkan. Tetapi begitu distimulasi, itu sering pecah. Ini kasusnya dengan Swoep. Ketika saya masih kecil, saya akan mengambil pedang kesatria di rumah ketika saya sedang diserang. Dia berlari ke pertanian dan memotong-motong sapi dan domba. Today Swoop setelah kejang. Buka laci samping tempat tidur dan keluarkan gunting besar. Penampilannya telah berubah. Dari kemarahan dan keengganan hingga ke kekejaman dan kedinginan. Mata Fuk-Fuk-Fak Swoop melebar dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengangkat gunting. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju pacarnya yang tidak sadarkan diri, Frankenberg. Keesokan harinya, tidak ada kelas hari ini, jadi ini akan menjadi waktu yang tepat untuk pergi ke rumah bordil dan mendengarkan musik. Namun bagi Kim Chu, hari ini adalah hari pertamanya secara resmi berpartisipasi dalam operasional perusahaan. Dia mandi dan bersiap-siap pagi-pagi sekali. Aku baru saja mengambil pakaian kasual dan hendak memakainya. Dia dihentikan oleh Su Xiaoyan yang baru saja bangun. Saat kamu pergi ke sebuah perusahaan untuk pertama kalinya, kamu harus bertindak seperti seorang bos dan berpakaian seperti orang dewasa. Qin Chuan memeluk Su Xiaoyan di lengannya. Bukankah aku bertingkah seperti orang dewasa tadi malam? Su Xiaoyan dengan malu-malu meninju Qin Chuan. Berbalik dan buka ruang ganti pakaian. Ada sederetan jas dari merek-merek mewah top dunia. Semua jas dibeli sesuai dengan ukuran tubuh Qin Chuan. Meskipun setelan ini dibeli sesuai dengan ukuran Anda. Setelan ini jelas tidak sebaik setelan yang dibuat khusus. Jadi saya hanya membeli beberapa saat Anda selesai dengan ini. Kami akan pergi dan mendapatkan beberapa yang dibuat khusus. Qin Chuan melihat hampir 20 setelan jas. Dan Su Xiaoyan mengatakan itu hanya sedikit. Akhirnya dia mengerti mengapa seorang wanita akan mengatakan dia tidak punya pakaian untuk dipakai ketika dihadapkan dengan lemari. Segera dengan bantuan Su Xiaoyan. Qin Chuan berganti menjadi setelan Zekna kelas atas dan memasangkannya dengan sepasang sepatu kulit tot. Dia melihat dirinya di cermin. Sepertinya sedikit lebih dewasa. Namun setelan jas dan sepatu kulit meskipun terlihat bagus. Masih belum ada pakaian olahraga, tetapi sepatu olahraga yang nyaman. Setelah berpakaian, Qin Chuan datang ke garasinya dan memilih mobil untuk pergi keluar. Saat ini dia kesulitan membuat keputusan. Garasi besar yang dapat menampung 10 mobil. Ada 4 Ferrari, Rolls-Royce culinan, dan BMW M4 edisi terbatas yang tertata rapi. Qin Chuan melihat sekeliling dengan tatapan khawatir. Dia tertarik oleh sebuah mobil yang tertutup penutup debu di pojok. Qin Chuan berjalan mendekat dan mengangkat penutup debu itu. Tiba-tiba, wajahnya membeku. Gadis bernama Churan ini benar-benar membawa Lamborghini Reventon untuk diperbaiki total. Setiap pemilik mobil memiliki perasaan khusus terhadap mobil pertama yang dimiliki. Qin Chuan juga tidak terkecuali. Reventon ini adalah barang pertama yang diberikan kepadanya oleh sistem. Ini dapat dianggap sebagai barang simbolis yang menyaksikan kebangkitan generasi orang kaya. Qin Chuan membungkuk dan duduk di dalam mobil super yang tampak seperti jet tempur F-22. Kokpit Lamborghini Reventon penuh dengan kekuatan. Dia dengan ringan menekan kunci kontak dengan jari telunjuknya. Dan mesin V12 65 liter dengan 650 tenaga kuda dari binatang mekanis itu meledak dengan raungan rendah. Setelah mengatur tujuan navigasi ke garasi parkir bawah tanah gedung perkantoran internasional Wanhua, Qin Chuan menginjak pedal gas dan melaju keluar. Baru saja keluar dari komunitas. Sebuah nomor tak dikenal menelepon. Qin Chuan menjawab panggilan itu langsung melalui Bluetooth mobil. Aku hanya mendengar suara pihak lain dengan suara rendah, agung dan khidmat. Berbicara bahasa Inggris dengan lancar, Qin Chuan, saya Juan Howard. Qin Chuan tertegun. Juan Howard, apakah Anda dari keluarga Howard? Juan Howard mengumumkan kematian ayahnya dalam semalam dan mengambil alih semua urusan keluarga Howard. Sekarang dia adalah patriark keluarga Howard. Apa yang gagal dilakukan oleh saudara perempuannya, Swoop Howard? Sebagai pemimpin keluarga, Juan Howard secara alami melakukannya sendiri. Namun, caranya melakukan sesuatu berbeda dengan saudara perempuannya. Swoop suka memelihara jaringan influencer dan menggunakan opini publik untuk mencapai tujuannya sendiri. Zuan mengendalikan pria Tiongkok ini melalui intimidasi. Hari ini dia berencana untuk mengungkap pendukung di belakang keluarga Howard. Untuk mengintimidasi pihak lain. Membuat pihak lain menyerah saat melihat kesulitan. Dan menjadi budakmu dengan sepenuh hati. Zuan tidak bisa menahan tawa di ujung telepon lainnya. Ya, saya hanya. Qin Chuan tidak memberi Juan Howard kesempatan untuk berbicara. Dan hanya berkata, kemudian dia menutup telepon. Juan Howard tercengang. Apa-apaan yang sedang terjadi? Dia bahkan tidak menyampaikan kata sambutannya. Pihak lain langsung menutup telepon. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah pihak lain benar-benar memanggilku idiot. Anda tahu Juan Howard hidup selama 40 tahun. Tidak ada yang pernah memanggilnya bodoh. Zuan sangat marah sehingga dia menelepon Qin Chuan lagi. Namun, telepon mengatakan bahwa panggilan tidak dapat tersambung. Ternyata nomornya diblokir oleh pihak lain. Karena kamu tidak bisa digunakan olehku, aku akan menghancurkanmu. Zuan mengutuk. Seorang pria tua berjas tuxedo hitam perlahan berjalan ke arah Zuan dan berkata, Yang Mulia Raja mengundang Anda. Juan Howard mengangguk. Dia berdiri perlahan dan merapikan pakaiannya yang kusut setelah duduk lama.
Kemudian dia mengikuti kepala pelayan dan berjalan keluar. Keduanya berjalan melewati koridor sepanjang 100 meter dan melewati villa manor yang besar. Setelah tiba di manor, kami menemukan diri kami berada di hutan yang luas. Di bawah pohon kuno yang besar berdiri seorang lelaki tua. Orang tua itu mengenakan jaket lilin berwarna hijau tua dengan kemeja dan rompi di bawahnya. Bagian bawahnya adalah sepasang kaos kaki tinggi bergaris standar dan celana crop. Ini adalah gaya berburu khas Inggris. Tingkat perburuan orang Inggris termasuk yang terendah di Eropa. Namun, siswa miskin memiliki lebih banyak alat tulis sementara para noob memiliki semua peralatan. Pakaian mereka harus selalu serasi. Tampilan keseluruhannya cukup mengintimidasi. Orang tua itu melambai pada Juan Howell. Zuan menarik napas dan melangkah maju dan memberi hormat yang mulia. Raja Charles III dari Inggris Raya menyerahkan senapan itu kepada rombongannya. Kemudian dia perlahan melepas sarung tangan kulit domba di tangannya dan berkata, "Saya sangat menyesal atas kematian ayahmu. Terima kasih atas perhatian Anda. Yang mulia ayah, saya meninggal dunia dengan tenang." Charles III tersenyum penuh arti dia harus bertanggung jawab atas kerugian Guotai Airlines. Dia meninggal dengan kematian yang lain. Yahya Zuan memiliki butiran keringat sebesar kacang yang menetes di dahinya. Charles III mengambil handuk hangat yang diberikan kepadanya oleh petugasnya dan menyeka keringat dari dahinya. Huang Feng dibawa pergi oleh Departemen Keamanan Tiongkok kemarin. Ketika Zuan mendengar ini, pupilnya tiba-tiba menyusut. Bagaimana Huang Feng bisa terekspos? Tidak masalah. Dia telah menyelesaikan misinya jika bidak catur seperti ini tidak berguna. Itu tidak berguna, tidak ada yang perlu disesali. Bagaimana dengan perusahaan semangka busuk Huang Feng di Tiongkok? Apakah dia perlu mengirim seseorang untuk terus mengelolanya? Tidak perlu untuk itu, ini hanya bisnis kecil senilai beberapa ratus juta. Jangan ganggu itu lagi atau kamu akan mendapat masalah. Wei Luang Feng tahu banyak jika dia mengatakan sesuatu. Dan Tiongkok memberitahu Perdana Menteri saya khawatir mereka akan menentang Yang Mulia. Charles III tersenyum tenang biarkan dia mengatakan apa yang dia inginkan. Bisakah Perdana Menteri mempersulit saya? Apakah dia tidak ingin terpilih kembali? Apakah dia tidak menginginkan dukungan saya? Charles III mengambil teh dari pelayan dan menyesapnya. Kemarin saya meminta keluarga Butte mengakuisisi Northern Gas Company. Keluarga Cavendish juga berhasil mengendalikan British Electricity Company. Keluarga Vincent mengendalikan British Petroleum Company. Dan keluarga Howard Anda mengendalikan Pelabuhan Nasional. Dari energi hingga perdagangan semuanya sekarang dikendalikan oleh keluarga kerajaanku. Selama aku menggerakkan jariku seluruh Britania Raya akan bergetar. Zuan terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa raja telah berhasil mengambil kendali jalur kehidupan energi negara. Ketika satu orang dapat mengendalikan makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi seluruh negara, maka dia akan memiliki lebih banyak kekuatan daripada Perdana Menteri. Kapanpun Perdana Menteri bertentangan dengan keinginannya, maka raja hanya perlu memberi perintah kepada beberapa keluarga besar. Biarkan mereka bergabung dan menaikkan harga energi yang dipasok perusahaan kepada masyarakat. Contohnya, harga listrik dan gas alam telah naik hingga batas harga tertinggi. Seluruh Britania Raya akan gempar. Tidak ada yang lebih disukai oleh orang Inggris selain pawai dan demonstrasi. Bukan tidak mungkin untuk menyerang kantor Perdana Menteri pada saat itu. Namun Perdana Menteri yang baru sekarang adalah orangnya raja. Tidak banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Ada apa dengan pria Tiongkok yang membeli Guotai Airlines? Seluruh keluargamu tidak bisa berbuat apapun tentang dia. Apa latar belakangnya? Bagaimana mungkin Zuan tahu latar belakang Qin Chuan? Dia mengirim orang untuk menyelidiki Qin Chuan pagi-pagi sekali. Pada akhirnya tidak ada yang ditemukan. Namun Juan Howard tidak akan pernah berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Kings. Supaya tidak disebut tidak berguna oleh raja. Yang Mulia. Tenang saja, dia hanya bos kecil di Cina. Aku punya tindakan balasan, tapi aku masih butuh dukunganmu. Charles III menyipitkan matanya dan berkata, bicaralah. Saya harap Inggris Raya dapat mengeluarkan perintah agar semua negara persemakmuran Inggris Raya menolak masuknya Guotai Airlines. Dengan cara ini, Guotai Airlines pasti akan menderita kerugian besar. Qin Chuan pasti tidak punya pilihan selain menjual Guotai Airlines dengan harga murah setelah melawan sampai akhir saat itu. Keluarga Howard saya pasti akan menggunakan Guotai Airlines lagi. Setelah mendengar ini, Charles III sedikit mengangguk dan berkata, Guotai Airlines adalah simpul di hati keluarga Howard Anda. Jadi saya akan mengizinkanmu. Charles III mengedipkan mata pada pelayan di sampingnya. Pihak lain sedikit membungkuk untuk menunjukkan bahwa dia mengingatnya. Zuan sangat gembira dan terus berkata terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Charles III melambaikan tangannya. Berjalan ke paman meletakkan tangannya di belakang punggungnya melihat ke langit. Britania Raya telah dikacaukan oleh parlemen bekas kerajaan Britania. Hegemon teknologi global sekarang tertinggal dari dunia dalam setiap aspek. Bahkan negara kecil seperti Tiongkok sekarang memiliki teknologi yang lebih maju dari kita. Mereka juga menggunakan teknologi ini untuk menghasilkan uang di negara kita. Saya pikir sudah waktunya untuk membuat rencana. Gedung kantor internasional China Kyoto Wanhua. Setelah lebih dari 1 jam berkendara, Lamborghini Reventon tiba di tempat parkir tujuan. Qin Chuan keluar dari mobil dan menepuk punggung bawahnya. Mengendarai mobil ini di Kyoto pada siang hari benar-benar menyakitkan punggung bawahku. Pada saat ini ponselnya menerima pemberitahuan berita. Berita terbaru eksekutif Warwick Technology Co.
LTD menghadiri konferensi teknologi 5G dunia di Inggris Raya dan dibawa pergi begitu pesawat mendarat. Qin Chuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika melihat berita. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah di sini. Ding! Bel kedatangan lift berdering. Qin Chuan melangkah ke dalam lift dan mengklik lantai 38. Pintu lift perlahan menutup. Mohon tunggu sebentar. Mohon tunggu sebentar, sebuah teriakan datang dari tempat parkir. Seorang wanita berusia sekitar 35 tahun mengenakan pakaian bisnis keuangan standar. Dia berlari kecil dengan sepatu hak tinggi 7 cm. Qin Chuan dengan cepat menekan tombol pembuka pintu dan menunggu pihak lain. Lagi pula, menunggu lift di gedung perkantoran bertingkat 40 adalah pengalaman yang sangat memakan waktu. Wanita itu bergegas masuk ke lift dan berulang kali mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih, terima kasih. Dia hendak menekan tombol lantai lift. Tetapi mendapati bahwa lantai 38 sudah menyala. Wanita itu berbalik dengan terkejut dan melirik Qin Chuan. Aku melihat bahwa orang lain itu tampan. Jas yang dikenakannya cukup indah dan bahannya jelas tidak murah. Seperti yang bisa dilihat dari logo di mansetnya, itu adalah merek terkenal di dunia, Zegna. Wanita itu bisa tahu sekilas bahwa Qin Chuan mungkin tidak terlalu sering mengenakan setelan jas. Karena dia terus menarik kerahnya, dia sepertinya tidak terlalu santai dan nyaman. Wanita itu memunggungi Qin Chuan dan tersenyum. Bagaimana hari pertamamu bekerja, adik kecil? Ah, Qin Chuan menjawab dengan santai. Dia sedang menggulir ponselnya. Menjelajahi berita tentang seorang eksekutif senior Warwick Technology yang dibawa dari bandara. Sebagai pemegang saham terbesar Warwick, dia tentu tidak bisa duduk diam ketika hal sebesar itu terjadi. Wanita itu mengeluarkan cermin rias kecil dan mulai merias wajahnya di depan cermin. Hari pertama kerja aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Baiklah, ini hari pertamaku bekerja, Qin Chuan menjawab tanpa berpikir. Wanita itu bertanya sambil memakai lipstik, aku bisa tahu dari wajahmu bahwa kamu adalah orang baru di masyarakat. Kamu seorang intern kan, sekolah mana asalmu? Universitas Keuangan dan Ekonomi. Qin Chuan menekan tombol layar kunci dan menyaksikan perubahan lantai secara diam-diam. Universitas Keuangan Kyoto. Wanita itu berkata dengan terkejut, saya juga lulus dari Universitas Keuangan dan Ekonomi. Anda harus memanggilku senior. Qin Chuan tidak menanggapi. Wanita itu melanjutkan dengan nada yang akrab, karena kamu juniorku. Sebagai seniormu, aku tentu akan menemanimu selama magang. Qin Chuan tersenyum canggung. Terima kasih. Wanita itu sedikit mengangguk dan berkata pada dirinya sendiri. Meskipun Dakin International kami didirikan belum lama ini. Ukurannya ratusan orang, biar ku beritahu. Perusahaan kita sangat kuat. Apa maksudmu? Tanya Qin Chuan. Anda tahu Bauma Otomobil? Benar kan? Itu adalah Bauma dengan langit biru dan awan putih di jalan. Sekarang seluruh grup Bauma telah diakuisisi oleh Dakin International kami. Anda tahu grup Bauma tidak hanya memiliki merek Bauma Otomobil. Ia juga memiliki Bauma Mini dan Rolls-Royce. Ini semua adalah merek mobil mewah. Dan sekarang semuanya menjadi milik kita, orang Tiongkok. Qin Chuan secara alami tahu tentang grup Bauma. Selama insiden es krim, dialah yang menyebabkan harga saham Palmer turun ke harga terendah. Kemudian biarkan Dai Jiajia mengakuisisinya. Gigitan. Lift mencapai lantai pertama dan berhenti. Pintu lift perlahan terbuka dan 8 atau 9 pria dan wanita masuk. Mereka semua mengenakan pakaian formal dan memegang secangkir kopi di tangan mereka. Ketika wanita itu melihat rekannya di antara orang-orang yang masuk, dia dengan cepat menyapanya, selamat pagi Xiaolu. Selamat pagi, Yi Qian. Mengapa kamu terlihat begitu lesu, tanya Yi Qian. Xiaolu ini bukan pekerjaan rumah ketua. Dia mengirim pesan di grup di tengah malam yang mengatakan bahwa bos ingin perusahaan mengadakan pertemuan hari ini dan perlu memilah materi untuk pertemuan. Yi Qian tanpa sadar mengencangkan tas LV di tangannya. Komputer di dalam tasnya juga berisi informasi yang dibutuhkan untuk rapat hari ini. Ini adalah pertama kalinya bos besar datang ke perusahaan untuk rapat. Sebagai salah satu dari sedikit manajer yang memenuhi syarat untuk menghadiri rapat, Yi Qian benar-benar ingin pamer di depan bosnya. Mata Yi Qian tertuju pada anak laki-laki di belakang Xiaolu lagi. Yang Jieyu tidak ada rapat hari ini, kenapa kamu begitu mengantuk? Apakah kamu begadang dengan pacarmu tadi malam? Rona merah muncul di wajah Yang Jie yang agak kekanak-kanakan. Sebagai bos perusahaan, Yi Qian sering menggoda anak-anak muda di kantor. Menyaksikan mereka tersipu malu karena tawaku sendiri. Yi Qian merasa seperti kembali ke masa mudanya di kampus. Kak Qian, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak punya waktu untuk memikirkan itu sekarang. Anda dan Suster Xiaolu adalah orang baik, Anda mengumpulkan dan menyortir materi sendiri. Dan mengerjakan pekerjaan PP itu sendiri. Anda tahu penyelia saya. Saudara Yong. Xiaolu dan Yi Qian menatap Yang Jie dengan simpati pada saat yang sama. Hei, menurutmu apa yang akan dilakukan ketua dengan semua informasi ini? Xiaolu bertanya dengan santai. Itu seharusnya sebagai persiapan untuk akuisisi. Yang Jie menjawab dengan suara rendah. Xiaolu dan Yi Qian sama-sama memasang ekspresi di wajah mereka yang mengatakan. Kamu terlalu muda. Xiao Yang, apa yang sedang kamu pikirkan? Akuisisi, jangan bicarakan kalian berdua perusahaan gas alam di Viking Country yang sedang saya tangani saja. Jika saya ingin mendapatkannya, saya membutuhkan setidaknya 50 miliar dana. Xiaolu mengerutkan bibirnya dan berkata. Xiao Yang menggaruk kepalanya.
Bukankah perusahaan kita sudah mengakuisisi Baoma Group? Bukan tidak mungkin bagi kita untuk mengakuisisi perusahaan gas alam di negara kecil. Yi Qian menepuk kepala Yang Jie dengan ringan dan berkata dengan marah. Kamu bicara enteng, perusahaan kita mengakuisisi Baoma Group pada saat yang tepat. Baoma Group disot secara global dan akan bangkrut dan tidak ada yang berani mengambil alihnya. Itu bukan disebut akuisisi, itu disebut mengambil barang murah. Sekarang kita mengakuisisi Viking Natural Gas Company. Jangan membahas harganya dulu, pertanyaan utamanya adalah apakah perusahaan mereka bersedia menjualnya. Jangan lupa bahwa perusahaan ini adalah urat nadi energi Viking Country dan merupakan kunci pasokan energi sebagian besar Eropa. Xiao yang mengangguk, tidak begitu mengerti. Kak Qian, informasi apa yang kamu cari? Yi Qian mengangkat bahu dan berkata, ketua memintaku untuk mengumpulkan informasi tentang Gazprom Rusia. Xiao Lu terkejut. Gazprom itu perusahaan gas alam terbesar di dunia. Dengan nilai pasar 100 miliar. Yi Qian mengangguk. Xiao yang, apa pekerjaan rumahmu? Saudara Yong memintaku untuk mencari informasi tentang perusahaan ini. Yang Jie mengeluarkan ponselnya dan membuka sebuah dokumen. Kemudian dia menunjukkan layar ponsel kepada Xiao Lu dan Yi Qian. Xiao Lu melihat nama di dokumen itu dan membaca dengan suara pelan. Perusahaan pertambangan batu bara Woodside. Mata Yi Qian berkedip. Dan dia berbisik, ini adalah perusahaan pertambangan batu bara terbesar di negeri Kanguru. Yang Jie mengambil kembali teleponnya dan menambahnya, perusahaan pertambangan batu bara Woodside memiliki 90 pangsa pasar di seluruh negeri Kanguru. Ketiganya adalah perusahaan super berbasis energi. Apa yang seharusnya dilakukan oleh ketua? Xiao Lu bertanya sambil menopang dagunya. Yi Qian tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, kenapa terlalu banyak berpikir? Mari lakukan saja pekerjaan kita dengan baik. Jangan bermimpi. Kita harus menghubungi mereka untuk membahas kerjasama. Bos harus memikirkan tentang diversifikasi perusahaan kita. Kenapa tidak melakukan akuisisi? Sepertinya valuasi ketiga perusahaan ini tidak terlalu tinggi. Qin Chuan yang selama ini diam tiba-tiba berbicara. 3 orang di depannya tercengang. Yi Qian dengan cepat memperkenalkan. Maaf, saya lupa memperkenalkan Anda. Ini adalah karyawan magang baru. Namanya adalah. Qin Chuan tersenyum penuh arti. Qin Chuan. Ya, Qin Chuan. Yi Qian memperkenalkan 2 orang di sebelahnya. Pria tampan ini adalah karyawan Departemen Strategi. Namanya Yang Jie. Ini Tao Xiao Lu, yang merupakan Direktur Departemen Investasi dan Akuisisi Perusahaan. Sama seperti saya mengetahui bahwa orang lain adalah seorang peserta magang di perusahaan saya. Tao Xiao Lu kemudian berkata dengan serius, kapitalisasi pasar ketiga perusahaan ini semuanya di atas 50 miliar atau bahkan 100 miliar. Oh, saya lupa menyebutkan bahwa satuannya adalah dolar AS. Selain itu, walaupun ketiga perusahaan ini semuanya adalah perusahaan swasta, industri tempat mereka beroperasi semuanya adalah industri strategis nasional. Bahkan jika seseorang ingin mengakuisisi mereka, bos mereka tidak berani menjualnya. Yi Qian membelai tangan Xiao Lu dan berkata, Xiao Lu, jangan terlalu serius. Bagaimana jika kamu menakuti adik laki-laki? Dia menoleh ke Qin Chuan dan berkata, Xiao Chuan Yu harus bekerja keras dan melakukan yang terbaik selama magang sehingga kamu bisa langsung bekerja di perusahaan setelah lulus. Biarkan saya memberitahumu, meskipun perusahaan kami baru didirikan, semua manfaatnya adalah yang terbaik di Kyoto. Selain itu, kinerja perusahaan tahun ini sangat bagus. Baoma Group yang baru saja saya ceritakan beberapa hari setelah kami mengakuisisinya, itu menandatangani perjanjian kerja sama strategis dengan BYD Group. Merek kendaraan energi baru terbesar di Tiongkok. Harga saham Baoma Group tiba-tiba naik kembali. Dan dalam waktu kurang dari sebulan kembali ke level sebelum disot. Begitu Yi Qian selesai berbicara, lift tiba di lantai 38 gedung perkantoran internasional Wanhua. Pintu lift terbuka, dan di dinding seberangnya terdapat 4 karakter emas besar. Dakin Internasional. Pada saat ini, lift di sebelah juga berhenti di lantai ini. Seseorang keluar dari lift dan kebetulan bertemu dengan Yi Qian dan 4 lainnya. Saudara Yong Yang Jie dengan hormat memanggil Zhang Yong. Kepala departemennya. Zhang Yong menguap karena dia mengantuk. Xiao yang, bagaimana persiapan materinya? Yang Jie segera mengeluarkan flash drive USB dari ranselnya. Saudara Yong, mereka semua ada di drive USB. Zhang Yong mengangguk puas dan menyerahkan kopi yang dibelinya. Kamu sudah bekerja keras, minumlah kopi untuk menyegarkan diri. Saudara Yong, Xiao Lu dan Yi Qian menyapanya pada saat yang sama. Zhang Yong mengangguk. Mereka memegang posisi yang sama, tetapi Zhang Yong lebih tua dan memasuki industri lebih awal dari mereka. Memanggilnya Kakak Yong tidak akan menyakiti kedua gadis itu. Kakak Yong, informasi apa yang diminta ketua untuk Anda siapkan? Xiao Lu bertanya dengan sengaja. Yi Qian langsung mengerti dan memutar matanya ke arahnya. Saudara Yong telah menugaskan tugas itu kepada Xiao yang, tetapi dia masih berpura-pura bekerja keras di depan kita. Zhang Yong menggelengkan kepalanya sedikit. Alas ketua pertama kali meminta saya untuk memeriksa perusahaan pertambangan batu bara di negara Kanguru. Dan kemudian meminta saya untuk memeriksa bagaimana perusahaan swasta mengajukan permohonan untuk pembangunan industri ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan NAS. Begitu Zhang Yong mengatakan ini, Yi Qian dan 2 lainnya benar-benar terpana. Konstruksi pertahanan nasional. Industri militer. Apa-apaan? Industri militer adalah bisnis yang bisa dilakukan oleh grup kita. Industri militer, ketua ingin memasuki industri militer. Xiao Lu bertanya dengan tidak percaya.
Siapa tahu jelas apakah itu hanya keinginan ketua. Zhang Yong melambaikan tangannya. Wajah Yi Qian penuh ekspresi. Anda tidak bisa begitu saja berpartisipasi dalam industri militer jika Anda mau. Anda harus lulus sistem peninjauan ketat yang merupakan dasar. Kedua, Anda membutuhkan laboratorium penelitian untuk melakukan penelitian dan pengembangan serta proyek. Saya bahkan tidak pernah menyentuh pistol apalagi tahu apapun tentang industri militer. Yang Jie tercengang, kakak Qian, saya curiga Anda sedang menyetir. Tapi aku tidak punya bukti. Yi Qian terkekeh. Sudahlah. Karena ini perintah ketua, saya harus melakukannya dengan baik. Ketika ketua mewawancarai saya, dia mengatakan bahwa perusahaan kita memiliki potensi besar dan meminta saya untuk bekerja keras. Di masa depan, saya akan memiliki kesempatan untuk mengelola grup yang terdaftar. Saat itu, saya pikir bos sedang menggambar kue salju Wan-Wan untuk saya. Bagaimana dia bisa berani mengatakan hal seperti itu ketika perusahaannya baru saja didirikan? Alhasil, kami mengakuisisi grup Baoma beberapa hari setelah saya masuk. Aku tidak tidur malam itu, aku benar-benar linglung, itu adalah grup Baoma. Aku tidak akan berani melakukan ini, bahkan dalam mimpiku Zhang Yong masih merinding di sekujur tubuhnya ketika dia mengingat adegan ketika dia mengetahui berita tentang akuisisi grup Baoma. Dia berusia 40-an dan lahir di era ketika orang-orang di Tiongkok bergantung pada kupon makanan untuk bertahan hidup. Zhang Yong menyaksikan kebangkitan dan pemulihan Tiongkok selangkah demi selangkah. Saya pikir hanya ketika saya pensiun saya akan dapat melihat Tiongkok berdiri di puncak dunia. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat menyaksikan sejarah secara langsung, bahkan berpartisipasi dalam sejarah. Setelah mengakuisisi grup Baoma. Bahkan Rolls-Royce kelas atas adalah merek di bawah grupnya sendiri. Perasaan ini bisa membuat pria parubaya lebih bersemangat daripada pil biru kecil manapun. Beberapa orang memasuki perusahaan. Dua gadis administrasi sedang menata keranjang bunga di meja depan. Meja depan yang belum didekorasi selama 800 tahun sekarang didekorasi. Zhang Yong berkata dengan nada bercanda. Administrator Xiaomei tersenyum cerah. Ketua sendiri yang memerintahkan ini. Ini adalah pertama kalinya bos besar memeriksa perusahaan. Jadi kita harus lebih memperhatikannya. Zhang Yong mengangguk sambil tersenyum. Pada saat ini dia melihat Qin Chuan melihat sekeliling di antara kerumunan. Yi Qian menjawab untuk Qin Chuan. Qin Chuan He adalah peserta magang baru hari. Kapan perusahaan mulai merekrut peserta magang? Zhang Yong bingung. Hei kakak Yong, jangan khawatir tentang ini. Ada sesuatu yang tidak saya mengerti dan Anda harus membantu saya melihatnya. Xiao Lu mendorong saudara Yong ke tempat kerjanya. Yi Qian mengambil tasnya dan berkata kepada Yang Jie. Xiao yang mengajak Qin Chuan untuk melapor ke Departemen SDM. Bos besar akan datang hari ini dan pihak manajemen harus mengadakan rapat sepanjang hari. Jangan malas, nak. Yang Jie mendengar ini. Dia secara otomatis mengabaikan kata selamat tinggal. Yang Jie sangat gembira. Para bos sedang rapat hari ini. Jadi kamu bisa bermalas-malasan. Dia tersenyum sangat cerah. Tunggu sampai ketiga pemimpin itu pergi. Yang Jie meletakkan tangannya di bahu Qin Chuan dan berkata. Saudara, apakah kamu tahu cara bermain PUBG? Mau satu ronde? Qin Chuan sedikit mengernyit. Sekarang adalah waktu kerja. Bagaimana kalau bermain game? Oh, jangan terlalu serius. Wajah Qin Chuan tampak sedikit dingin. Yang Jie masih tersenyum dan berkata, jangan gugup, aku tidak membicarakanmu. Saat aku menjadi pekerja magang aku sama sepertimu sangat berhati-hati dan tidak berani bernapas. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, perusahaan kami sangat manusiawi selama Anda menyelesaikan pekerjaan yang ada. Anda dapat mengatur sisa waktu Anda dengan bebas. Saya pikir efisiensi kerja semacam ini lebih baik daripada bos yang mengawasi Anda setiap hari. Qin Chuan agak setuju dengan hal ini. Banyak pekerjaan sebenarnya tidak melibatkan banyak pekerjaan. Beberapa orang yang menjadi duri dalam pekerjaan suka pamer dan sengaja menunda pekerjaan mereka, dan kemudian menyelesaikan tugas dengan bekerja lembur. Dengan cara ini dia akan tampak sibuk sepanjang waktu. Yang lain terpaksa ikut-ikutan. Akhirnya itu berubah menjadi lingkaran setan. Yang Jie melemparkan tas itu ke stasiun kerjanya. Memimpin Qin Chuan untuk belajar jalan di sekitar gedung kantor hampir 1,000 meter persegi. Sisi ini adalah departemen pemasaran. Sisi itu adalah departemen strategi, yang paling dalam adalah departemen merger dan akuisisi. Melihat sosok-sosok sibuk di setiap workstation. Qin Chuan sepertinya berada di dunia lain. Beberapa bulan yang lalu saat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Dia bermimpi untuk diterima di sekolah yang bagus. Setelah lulus, saya mendapat pekerjaan di gedung perkantoran. Jika saya bisa mendapatkan 10,000 yuan sebulan, saya akan menganggap diri saya sukses. Saya dapat menghidupi keluarga saya dan membiarkan orang tua saya pensiun dari pabrik dan menikmati masa tua mereka. Tapi sekarang saya bekerja dari jam 9 sampai jam 5 dan memiliki akhir pekan. Impian saya untuk keluar masuk gedung perkantoran kelas atas untuk bekerja setiap hari telah hancur total. Apa yang sedang kamu pikirkan? Oh, aku ingat mimpiku sebelumnya. Yang bekerja di lingkungan seperti itu, Qin Chuan menjawab dengan jujur. Yang Jie menepuk punggung Qin Chuan dan berkata, oh. Sekarang keinginanmu telah menjadi kenyataan, perusahaan kita sedang berkembang. Selama kamu bekerja keras, kamu pasti akan bertahan di masa depan. Keduanya berjalan menuju pintu masuk departemen personalia. Yang Jie berhenti dan berbalik untuk menatapnya. Ngomong-ngomong, Qin Chuan, kamu dari departemen mana? Qin Chuan hendak mengungkapkan identitasnya. Seorang gadis berambut panjang tersandung keluar dari ruang departemen hari. Memegang sekotak air mineral. Ketika dia melihat Yang Jie, dia memanggilnya, Yang Jie, bantulah aku. Tanpa mengatakan apapun,
Yang Jie maju untuk membantu dan bertanya pada Suli. Apa yang sedang kamu lakukan? Bos besar akan datang ke rapat hari ini. Dan Suster Hui meminta saya untuk mendekorasi ruang rapat terlebih dahulu. Air ini untuk para bos gunakan untuk rapat. Yang Jie mengangguk dan mengambil kotak teh Bai Suisan. Suli mengeluarkan kotak lain dari rumah dia melirik Qin Chuan dan bertanya. Siapa dia? Intern baru adalah Qin Chuan yang diperkenalkan oleh Yang Jie. Suli tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia tidak ingin menyia-nyiakan bakat apapun dan berjuang untuk memasukkan air di tangannya ke pelukan Qin Chuan. Bantu aku membawa air terlebih dahulu dan kemudian aku akan melakukan pendaftaran pekerjaan. Jadi, 3 orang masing-masing membawa sekotak air pergi ke ruang konferensi No. Perusahaan. Ketika saya tiba di ruang konferensi, ruangan itu kosong. Qin Chuan meletakkan air di tangannya dan berjalan ke jendela. Dia melihat keluar rumah. Berdiri di lantai 38 sebuah gedung. Anda dapat menikmati Anda dapat melihat taman bermain kampus Universitas Keuangan dan Ekonomi. Pemandangan mahasiswa berkeringat dan berlari di atas. Setelah menonton beberapa saat, Qin Chuan menarik kursi utama di sebelahnya dan duduk. Ada berita yang muncul dari telepon di pelukanku. Dia melirik judul itu. 4 toko di Pulau Biati Hong Kong rusak pada waktu yang sama. Dan Departemen Kepolisian mengklasifikasikan kasus tersebut sebagai kerusakan kriminal. Qin Chuan mengklik berita. Dalam gambar di teks berita, 4 outlet penjualan mobil BYD disiram cat merah. Jelas bahwa ini adalah sabotase yang disengaja. Qin Chuan tahu siapa yang melakukannya bahkan tanpa berpikir. Pada saat yang sama, berita lain tentang Perdana Menteri Inggris yang mengadakan konferensi pers di Downing Street juga masuk ke pandangan Qin Chuan. Dia mengklik untuk melihat detailnya. Konferensi pers diadakan untuk menjelaskan mengapa Britania Raya menahan eksekutif Warwick. Perdana Menteri Siri Rinakosu mengklaim bahwa Warwick Technologies Ltd. telah melanggar undang-undang antitrust. Selain itu, teknologi 5G Warwick dicurigai mencuri pencapaian teknologi Inggris Raya. Sekarang Inggris Raya telah secara resmi mengajukan protes dan menuntut agar Warwick menyerahkan semua teknologi 5G yang mereka curi. Jika tidak, para eksekutif yang ditahan akan dikenakan sanksi hukum Inggris Raya. Tepat setelah konferensi pers berakhir, ada beberapa laporan berita domestik yang menyiarkan berita itu. Di perangkat lunak Twitter eksternal, banyak akun pribadi mulai memimpin ritme dan mendiskreditkan Warwick dan BYD. Promosikan teori ancaman Tiongkok. Qin Chuan diam-diam meludah. Berpikir dalam hati, jika aku tidak membalas dendam aku bukan seorang pria sejati. Dia menggerakkan kesadarannya dan memanggil antarmuka sistem. Suli melihat bahwa Qin Chuan belum bekerja. Dia masih duduk di kursi bos dan melihat teleponnya. Dia segera berlari dan menegur dengan suara rendah, "Hei. Hei, kamu anak magang, kenapa kamu tidak punya aturan sama sekali? Tidak hanya kamu tidak bekerja, tetapi kamu juga berani duduk di posisi bos." Melihat Suli marah, Yang Jie mencoba membujuknya. Dia baru saja tiba, jangan membuatnya takut. Bagaimana aku bisa membuatnya takut? Aku mengajarinya dengan niat baik. Kamu tidak bisa melanggar aturan hanya karena dia seorang pemula. Yang Jie terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan Suli. Dia menoleh ke Qin Chuan dan mengedipkan mata padanya dengan panik. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat bangun. Qin Chuan berdiri di atas meja dengan tangan disilangkan. Dia sepertinya tidak mendengar apa yang Suli katakan sebelumnya. Dia berkata langsung Suli go dan beritahu semua orang untuk datang ke pertemuan. Suli tertegun. Hei Qin Chuan, mengapa kamu tidak bisa mengerti bahasa Mandarin? Telinga Yang Jie berdenging dan dia berseru, tidak, para bos akan datang. Dia akan menarik Qin Chuan ke atas terlebih dahulu. Qin Chuan, bangun dulu, jangan biarkan ketua melihatmu. Tapi bagaimana bisa? Seekor anjing kurus menarik seorang ahli level 6. Detik berikutnya, seorang wanita berusia 30-an yang sangat mirip dengan bintang film Jiang Suying masuk dengan cepat. Pada saat yang sama ada lebih dari selusin eksekutif perusahaan berpakaian rapi mengikuti di belakangnya. Masing-masing dari mereka memegang laptop atau tablet di tangan mereka. Kedua kelompok bertemu di ruang konferensi 1. Kedua belah pihak terkejut. Wajah para eksekutif senior berubah pucat. Semua orang tahu hari apa ini. Beraninya anak-anak kecil ini memilih tempat ini untuk bermain game. Berdiri di tim pengawas di belakang para manajer adalah Yi Qian, Tao Xiaolu dan Zhang Yong. Wajah mereka menjadi gelap pada saat yang sama. Qin Chuan terlihat duduk dengan kokoh di kursi bos. Yang Jie dan Suli berdiri di samping. Sepertinya mereka bertiga sedang bermain dan berkelahi. Yi Qian bereaksi paling cepat, dia tidak peduli apa yang dilakukan ketiga orang itu. Sekarang setelah saya ketahuan oleh ketua, saya tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif. Apa yang kalian bertiga lakukan? Setelah kalian membersihkan ruang rapat, keluar. Tao Xiaolu mengerti maksudnya dan dengan cepat melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada ketiganya untuk segera pergi. Zhang Yong batuk dan berkata, Xiao Yang. Yang Jie berkeringat deras. Dan tangannya masih di lengan Qin Chuan. Postur ambigu ini sulit dijelaskan. Qin Chuan berkata perlahan, ada keadaan darurat ketika semua orang ada di sini. Duduk dan adakan rapat. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah semua orang menjadi gelap. Para eksekutif menatap pemuda berusia 20-an di depan mereka dengan ekspresi tidak percaya. Beraninya dia berbicara seperti itu. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Dai Jia lagi. Mereka tahu bahwa ketua biasanya mudah bergaul. Tetapi kalau sudah menyangkut urusan dinas, dia berubah menjadi seekor harimau betina. Asalkan ada sedikit kecerobohan dalam pekerjaan,
Tidak peduli siapapun itu mereka akan dimarahi. Tadi malam bos besar mengirim pesan teks yang mengatakan dia ingin mengadakan pertemuan dengan manajemen. Ketua tidak tidur sepanjang malam begadang untuk menulis pekerjaan PP dan menyiapkan materi untuk pertemuan. Dapat dilihat betapa ketua mementingkan pertemuan hari ini. Sekarang semuanya kacau karena seorang pemuda. Wajah Yang Jie dan Suli berubah menjadi hijau. Mereka tidak berani menatap mata ketua. Suli mengambil langkah kecil menjauh. Berusaha menarik garis yang jelas antara dirinya dan kedua anak laki-laki di depannya. Tangan Yang Jie masih memegang Qin Chuan. Tidak benar untuk menerima atau salah untuk menerimanya sekarang. Dia mencubit ibu jari dan jari telunjuknya secara diam-diam. Aku berpikir dalam hati. Kau bajingan kecil, kau telah mengacaukanku dengan sangat parah. Tepat ketika semua orang masih sok. Dai Jia menarik napas dalam-dalam, berjalan maju, dan dengan hormat memanggil bos. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua orang merasa ada sesuatu yang salah dengan telinga mereka. Semua orang berdiri di sana dengan bodoh, tidak ada yang duduk. Yi Qian. Wajah Tao Xiaolu dan Zhang Yong berubah dari gelap menjadi pucat pasi. Seorang ketua yang kuat dan tegas di perusahaan. Dia benar-benar memanggil pekerja magang di depannya sebagai bosnya. Dunia ini terlalu gila. Atau aku saja yang terlalu gila. Mereka bertiga saling menatap. Dan tidak ada seorang pun yang bisa. Rahang Suli hampir jatuh. Aku baru saja menyuruh bosku untuk melakukan pekerjaan itu. Dia juga memberinya kuliah. Kakinya terasa lemah dan air mata menggenang di matanya. Tetapi di antara semua orang yang hadir, Yang Jie adalah orang yang berada dalam situasi paling sulit. Dia teringat beberapa menit lalu ketika dia memeluk bos besar. Perlakukan dia sebagai saudara dan ajari dia cara bermalas-malasan di tempat. Yang Jie sangat ketakutan hingga penisnya hampir mati. Qin Chuan menepuk tangan Yang Jie dengan lembut tersenyum dan berkata, "Jangan gugup, aku akan memberimu tugas." Yang Jie mengangguk dengan gemetar. Pergi ke Twitter dan kumpulkan komentar yang mengkritik BYD dan Huawei. Dan posting di platform media sosial utama di China. Biarkan orang-orang China melihat bagaimana perusahaan-perusahaan China kita diperlakukan di luar negeri. Yang Jie mengangguk. Dia juga telah melihat berita hari ini. Berbagai akun kecil dan hitam di jaringan eksternal semuanya digunakan. Seluruh jaringan memfitnah Tiongkok dan perusahaan Tiongkok. Yang Jie marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sulit untuk menggunakan perangkat lunak asing di Tiongkok. Bahkan jika dia ingin berdebat dengan para pembenci itu akan sangat sulit. Bos, saya mengerti maksud Anda. Anda ingin memobilisasi kekuatan netizen domestik untuk melawan pembenci asing dan mendukung perusahaan Tiongkok kita. Namun, perangkat lunak ini tidak dapat digunakan di negara kita. Bahkan jika netizen bersedia melawan musuh, mereka bisa. Para eksekutif lainnya saling berbisik. Saya pikir apa yang dikatakan Yang Jie masuk akal. Qin Chuan melihat sekeliling dan berkata dengan tenang. Sunway Chinese akan dapat masuk sesuka hati karena saya berencana untuk membelinya. Setelah itu Twitter akan menjadi milik kita, orang China kita dapat menggunakan perangkat lunak kita sendiri tanpa masalah. Beli Twitter. Para eksekutif di tempat terkejut secara kolektif. Twitter adalah perangkat lunak sosial nomor 1 di dunia. Belum lama ini Twitter berganti kepemilikan. Orang terkaya di dunia. Aaron Musk membelinya seharga US$44 miliar. Jangan bicarakan apakah Dakin International dapat menghasilkan 44 miliar sekaligus. Bahkan jika Anda ingin mengakuisisinya, Anda harus bertanya kepada Aaron Musk apakah dia ingin menjualnya. Bagaimana mungkin perusahaan raksasa seperti itu bisa diakuisisi begitu saja? Dai Jia adalah satu-satunya orang di tempat kejadian yang memiliki kontak dengan Qin Chuan. Saya tahu Qin Chuan dengan sangat baik. Dan gaya dia melakukan sesuatu. Tepati kata-katamu dan lakukan apa yang kamu katakan. Dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Ini juga merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang CEO perusahaan. Kata-kata pemegang saham utama dan bos besar adalah dekret kekaisaran. Dai Jia menoleh ke Direktur Keuangan Dakin International dan bertanya. Bagaimana situasi arus kas perusahaan kita sekarang? Berapa banyak dana yang tersedia? Kata-kata Dai Jia mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Apakah ketua benar-benar perlu mengikuti arahan bos besar? Ini adalah kesepakatan senilai lebih dari 40 miliar dolar AS. CFO mendorong kacamatanya ke atas hidung, merasa sedikit gugup. Dia membereskan seluruh situasi keuangan perusahaan tadi malam. Oleh karena itu, Anda dapat dengan jelas mengetahui situasi arus kas perusahaan saat ini tanpa membaca naskah. Dia berdiri dan berkata modal awal bos Chairman Dakin International adalah 101 miliar yuan. Dan akuisisi Bauma Group menelan biaya 13 miliar dolar AS. Setara dengan sekitar 933 miliar yuan Tiongkok setelah akuisisi. Total pengeluaran berjumlah sekitar 200 juta yuan Tiongkok. Setelah dikurangi biaya operasional yang diperlukan sebesar 500 juta. Arus kas perusahaan masih memiliki sisa 7 miliar. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, seluruh penonton gempar. Ini adalah pertama kalinya mereka tahu tentang situasi keuangan perusahaan. Semua eksekutif senior yang hadir telah bekerja keras di industri ini. Semua orang tahu apa arti 101 miliar modal awal. Ini benar-benar terlalu mewah. Bahkan setelah menghabiskannya sekarang, kita masih memiliki 7 miliar dana likuid. Konsep macam apa ini? Ini seperti siswa sekolah dasar yang pergi berbelanja makanan ringan. Yang lain semua berjuang untuk menyimpan 7 dolar di saku mereka. Dan Anda memiliki 700 yuan di saku Anda. Ada perbedaan yang sangat besar.
Beli permen apapun yang kamu mau dan beli es krim apapun yang kamu mau. Sekarang yang ingin dibeli bos bukanlah permen atau es krim. Tapi itu Ultraman, jenis yang masih bersinar. 7 miliar dalam dana likuid. Unitnya masih yuan Tiongkok. Ingin membeli dorongan khusus senilai 44 miliar dolar AS. Kecuali Anda menjatuhkan bom atom ke kepala Mus. Jika tidak, pihak lain pasti tidak akan menjualnya. Dai Jiajia tampak malu dan menggigit bibirnya erat-erat. Setelah ragu sejenak, dia berkata, "Bos, saya bisa menelepon bank yang saya kenal. Kita bisa pergi mendapatkan pinjaman dan pembiayaan." Terlalu lambat, Qin Chuan menolak usulan Dai Jiajia hanya dengan 3 kata sederhana. Eksekutif yang jeli itu mengerti apa yang sedang terjadi dan mengangkat tangannya untuk berkata, "Bos, jika kita ingin mendominasi opini publik, kita tidak perlu membeli Twitter. Kita bisa memposting artikel yang relevan di Weibo WeChat Moments. Dan tempat-tempat lain saya percaya bahwa selama waktu berlalu. Artikel-artikel ini akan diposting ulang di internet dan dilihat oleh orang-orang di seluruh dunia." Orang lain mengangkat tangannya dan berkata, "Bos, saya punya veteran terkenal yang saya kenal. Kita dapat memberi mereka komisi dan meminta mereka untuk menulis artikel ringan untuk kita. Bos, saya tahu beberapa perusahaan media mereka dapat mengoperasikan akun di luar negeri dan meneruskan artikel yang relevan." Untuk sesaat semua orang di ruang konferensi memberikan saran. Para eksekutif sangat menyadari. Mereka semua tahu bahwa mengakuisisi Twitter seharga 44 miliar tidak lebih dari sebuah fantasi. Terus terang saja, kehidupan dan kematian BYD dan Warwick tidak ada hubungannya dengan Dakin International. Apakah layak untuk terseret ke dalam hal ini? Bos pasti terbawa oleh beberapa pernyataan radikal yang dia lihat. Semangat patriotisme yang kuat membuatnya terlalu bersemangat. Seharusnya tidak apa-apa setelah kegembiraan itu mereda. Semua orang pura-pura menemaninya saja. Qin Chuan mengizinkan semua orang untuk berbicara. Tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya setelah mendengar. Metode Anda hanya dapat membodohi netizen domestik. Sejumlah kecil opini publik akan tenggelam dalam sejumlah besar informasi. Kami di Tiongkok tidak menghadapi 1 atau 2 negara, tetapi seluruh dunia. Oleh karena itu, kami harus membeli Twitter. Ruang rapat itu sunyi. Semua eksekutif merasa sangat gugup. Mereka semua merasa bahwa bos mereka gila. Kamu hanya punya 75 miliar tersisa di sakumu dan kamu masih ingin membeli ini dan itu. Tidak ada yang berbicara seolah menggunakan keheningan untuk mengingatkan Qin Chuan. Anak muda, bangun dan berhentilah bermimpi. Bum bum bum. Terdengar ketukan di pintu ruang konferensi. Seorang wanita masuk dari luar. Dia adalah sekretaris kedua Dai Jiajia, Zheng Xiaowei. Dai Jiajia memiliki 2 sekretaris, Liu dan yang bertanggung jawab atas urusan internal. Dan Zheng Xiaowei yang bertanggung jawab atas komunikasi eksternal. "Xiaowei, ada apa? Tidak bisakah kamu melihat bahwa kita sedang rapat dengan bos?" Zheng Xiaowei berlari sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengatur napas untuk beberapa saat. Dia terus menelan ludah mencoba menenangkan diri. Beberapa detik kemudian, napas Zheng Xiaowei berubah dari terengah-engah berat menjadi terengah-engah ringan. Dan akhirnya dia bisa berbicara. "Ketua, ada panggilan untuk Anda." Mendengar ini, alis Dai Jiajia semakin berkerut dalam. Dia berkata dengan nada serius dan tidak senang, "Bukankah sudah kubilang sebelum rapat? Tunggu sampai setelah rapat jika ada panggilan." Namun setelah mengatakan ini, Dai Jiajia berpikir bahwa Zheng Xiaowei biasanya melakukan sesuatu dengan sangat terukur. "Jika ini bukan panggilan darurat, saya tidak akan datang ke sini untuk melapor seperti ini. Siapa yang menelepon? Jika tidak penting, katakan pada pihak lain bahwa saya akan menelepon kembali nanti." "Mus Kalon Mus?" Siapa? Dai Jiajia bertanya dengan tidak percaya. "Pemilik Tesla dan Twitter Elon Musk, orang terkaya di dunia." Zheng Xiaowei mengulangi nama orang lain itu. Di ruang konferensi, pupil semua orang tiba-tiba menyusut. Kenapa dia menelepon? Untuk datang ke Dakin International. Apakah kita memiliki kerja sama satu sama lain? Mungkinkah dia mendengar konten pertemuan kita? Dai Jiajia pertama kali melihat bosnya Qin Chuan. Kemudian, dia segera meminta Zheng Xiaowei untuk menghubungkan panggilan Mus ke ruang konferensi. Setelah beberapa saat, telepon bisnis di ruang konferensi berdering. Dai Jiajia mengklik fungsi hands-free untuk menjawab panggilan. Tawa seorang pria asing yang sangat bersemangat terdengar dari ujung telepon. Pihak lain berbicara dalam bahasa Inggris yang sebanding dengan kemampuan siswa Chat 8. "Kepada Mas Dai Jiajia, saya senang bahwa Dakin International telah menawarkan untuk mengakuisisi Twitter sepenuhnya. Jika saya tidak sedang membutuhkan uang tunai mendesak, saya akan enggan menjual perusahaan. Twitter adalah forum digital untuk opini publik di mana isu-isu penting mengenai masa depan umat manusia dapat didiskusikan. Selamat kepada Dakin International, Anda sekarang memilikinya." Dai Jiajia terpana otaknya dalam keadaan linglung. Persis sama seperti di gedung keuangan Melon. Itu tidak lain hanyalah kejutan. Dai Jiajia membutuhkan waktu lama untuk sadar. "Saya dengan cepat mengobrol dengan Mus. Orang terkaya di dunia masih sangat sibuk dan menutup telepon setelah beberapa patah kata sederhana." Ruang konferensi No. 1 dari seluruh Dakin Internasional. Setelah panggilan ini berakhir, jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Barusan, apakah itu benar-benar orang terkaya di dunia? Mus Tao Xiaolu bertanya dengan tidak percaya. Yi Qian membuka mulutnya sedikit. Tidak tahu bagaimana menjawab. Zhang Yong pulih dari keterkejutannya dan berkata, "Itu harus benar." Tiba-tiba, semua orang di kantor merasakan getaran ponsel mereka. Sebelum rapat, semua orang menyetel ponsel mereka ke mode senyap.
Untuk sesaat, para eksekutif diam-diam membuka kunci layar mereka untuk melihat pesan itu. Saya melihat berita itu disebarkan di hampir semua aplikasi berita yang saya miliki. Hampir konten yang sama. Berita terbaru orang terkaya di dunia, Musk, menjual Twitter. Dan pembelinya diduga adalah perusahaan Tiongkok. Sebelum semua orang selesai membaca berita utama, media Amerika memperoleh informasi langsung terbaru. Berita terbaru seseorang dari Twitter mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut telah sepenuhnya diakuisisi oleh China Dakin International. Di ruang konferensi, tangan semua orang yang memegang ponsel gemetar karena kegembiraan. Keterkejutan dan kegembiraan semua orang tak terlukiskan dengan kata-kata. Sial, saya menyaksikan sejarah. Twitter adalah platform sosial yang terkenal di dunia. Presiden Amerika Serikat Perdana Menteri Inggris Raya. Dan bahkan raja dari berbagai negara. Mereka semua memiliki akun Twitter dan berbicara di sana. Dapat dikatakan sebagai platform sosial kelas dunia sejati. Setelah Musk mengakuisisi Twitter, citra pribadinya dan citra perusahaan meningkat pesat. Alasannya sederhana karena dia memiliki hak untuk berbicara di forum dunia. Ketika dihadapkan dengan fitnah dan pembuat onar, kami langsung meretas akun pihak lain dan melarang mereka memposting. Untuk mempromosikan mobil listrik Tesla miliknya sendiri. Posting artikel ringan di Twitter dan investasikan beberapa lalu lintas. Panasnya segera naik. Bagaimana mungkin mobil tidak laku? Zheng Xiaowei bergegas masuk lagi ketua, banyak wartawan menelepon untuk mewawancarai Anda. Penjaga keamanan di bawah juga terus menelepon dan mengatakan bahwa beberapa kendaraan berita melaju ke bawah dan menghalangi jalan di depan gedung perkantoran. Tanpa menunggu Dai Jiajia membalas Zheng Xiaowei. Bas. Ponsel di tangannya mulai bergetar terus-menerus. Para eksekutif di seluruh ruang konferensi mulai membuat suara dari ponsel mereka. Semua orang melihat ponsel mereka. Peneleponnya adalah wartawan yang dikenal atau eksekutif dari perusahaan lain. Ada juga beberapa klien yang sedang dalam negosiasi. Lu Kang, manajer bisnis, mengangkat telepon dengan malu dan memberi isyarat kepada Dai Jiajia. Jelas bahwa dia bermaksud panggilan itu harus dijawab. Jika tidak, kerugiannya akan sangat besar. Dai Jiajia tidak berani bertindak sendiri dan hanya bisa melihat Qin Chuan. Qin Chuan tidak menyangka bahwa hanya mengakuisisi sebuah perusahaan akan menyebabkan dampak yang begitu besar. Jadi dia bersandar dan berkata dengan tenang, istirahat 5 menit. Tiba-tiba, semua eksekutif di ruang konferensi menghela napas lega. Semua orang langsung menjawab telepon. Halo Pak. Liah ya ini perusahaan kami yang mengakuisisi Twitter. Dan kami berencana untuk berekspansi secara... Reporter Huang, benar. Aku baru saja membelinya, tidak ada yang bisa kulakukan. Perusahaan ini sangat kuat dan kami memiliki terlalu banyak uang untuk dibelanja. Direktur Chenur perusahaan kami berencana untuk berekspansi ke industri internet. Nanti saya akan datang ke kantor Anda dan memberi Anda laporan terperinci. Semua eksekutif yang hadir adalah orang-orang pintar. Meskipun semua orang baru saja menerima kabar bahwa perusahaan mengakuisisi Twitter. Tetapi semua orang tampak terlibat dan memegang kendali. Akuisisi Dakin International terhadap perusahaan super asing adalah hal yang mempromosikan diri sendiri. Ketika grup Baoma diakuisisi, banyak orang belum mulai bekerja di perusahaan. Sekarang kita telah menghadapi peristiwa besar seperti akuisisi Twitter. Kamu harus berpura-pura menjadi keren. Mulai sekarang hak membualmu akan meningkat pesat di meja makan. Yang terjadi adalah dia mengobrol dengan menyenangkan dengan Musk dan memfasilitasi akuisisi. Minum anggur dan berdiskusi tentang pahlawan dengan orang terkaya di dunia. Mengunjungi Amerika Serikat 3 kali untuk mengakuisisi Twitter. Jenis lelucon ini akan menjadi viral di industri. Qin Chuan juga mengeluarkan ponselnya. Saya membuka buku alamat dan melakukan panggilan. Sesaat kemudian, panggilan tersambung. Suara terkejut seorang pria tua terdengar dari sisi lain. Tuan Qin lama tidak bertemu Kung Fu berkata sambil tersenyum. Merkong Hou, apa kabarmu belakangan ini? Qin Chuan bertanya. Baik-baik selain beberapa penyakit lama karena usia tua. Semuanya baik-baik saja, Tuan Qin. Saya sudah mendengar tentang prestasi Anda mengalahkan 72 iblis duniawi. Saya tidak pernah menyangka bahwa di usia yang begitu muda, Anda benar-benar telah menembus tingkat ahli tingkat 6. Ini benar-benar berkah bagi China. Terima kasih atas pujian Anda. Tuan Kong, saya akan datang mengunjungi Anda lain hari dan memberi Anda perawatan lebih lanjut. Kalau begitu, saya tidak mau merepotkan Anda. Tuan Qin Kung Fu berhenti sejenak dan melanjutkan. Qin menelepon hari ini. Apakah ada yang bisa Kung Fu bantu Anda? Qin Chuan tersenyum dan berkata, ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan dari Tuan. Kung Fu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu telah membawa putriku sebagai budak. Sekarang kamu masih bersikap sopan di depanku. Qin, tidak perlu bersikap sopan tentang hubungan antara kau dan aku. Setelah mendengar ini, Qin Chuan langsung ke intinya dan berkata, Tuan Kong, saya mengakuisisi sebuah perusahaan kecil hari ini. Perusahaan ini memiliki banyak masalah internal sebelumnya. Jadi itu dilarang oleh Tiongkok, namun saya akan segera memulai perbaikan internal. Dan saya harap Anda dapat membantu saya berbicara dengan orang-orang di atas. Setelah perbaikan, itu dapat dicabut larangannya. Oh, apa nama perusahaan kecil ini? Kung Fu menyipitkan matanya ketika mendengar itu dan mengambil cangkir teh di sampingnya dan menyesapnya. Twitter. Puff. Kung Fu memuntahkan seteguk teh lama. Ahwat. Qin Chuan berpikir bahwa Kung Fu tidak mendengar dengan jelas. Jadi dia mengulangi Twitter. Meskipun Kung Fu biasanya tidak online.
Dia tahu tentang Twitter. Perangkat lunak ini dapat masuk secara bebas di Tiongkok. Namun karena masalah manajemen perusahaan, dengan sengaja condong ke Amerika Serikat dan negara-negara kuat lainnya. Akibatnya, seluruh akun Twitter dipenuhi dengan rumor dan kampanye kotor melawan Tiongkok. Manajemen senior meminta Twitter untuk melakukan koreksi. Namun pihak lain tidak berniat untuk melakukan koreksi. Semua orang tahu apa yang terjadi selanjutnya. Merkinte Twitter yang Anda bicarakan adalah yang dibeli Elon Musk seharga 45 miliar. Ya, itu benar, Tuan Kong. Sekarang saya telah mengakuisisi semua modal, dan perusahaan ini telah sepenuhnya menjadi perusahaan Tiongkok. Wajah Kung Fu berubah menjadi hijau. Anda bilang Twitter bernilai 45 miliar. Adalah perusahaan kecil. Apakah Anda sedang bersikap seperti Versailles di depan saya? Kung Fu berpura-pura tenang, berpikir sejenak, lalu berkata. Karena sekarang ini adalah perusahaan Tiongkok, asalkan diperbaiki dengan benar. Saya yakin manajemen puncak pasti akan menghapusnya dari daftar hitam. Kata-kata Kung Fu tidak memberikan jawaban pasti. Namun untuk seorang tokoh besar di level ini, jawaban seperti itu berarti tidak ada masalah. Qin Chuan berulang kali berterima kasih bertukar beberapa kata sapaan dan kemudian menutup telepon. Bum bum bum. Qin Chuan menggenggam jari telunjuknya dan mengetuk meja konferensi. Waktunya habis, mari kita lanjutkan rapatnya. Semua eksekutif di ruangan itu hanya bisa dengan enggan menghentikan momen sok penting mereka dan duduk kembali di kursi mereka. Selanjutnya kita akan membahas tugas yang saya berikan tadi malam. Perusahaan mana di dunia yang memasok energi ke Britania Raya? Sebelum pertemuan ini, Dai Jiajia sudah mengadakan pertemuan kecil untuk semua eksekutif. Tujuannya adalah untuk mengurangi omong kosong di depan bos besar dan langsung menyajikan apa yang diinginkannya. Tao Xiaolu mengangkat tangannya terlebih dahulu. Hadapi Qin Chuan lagi. Bahkan jika orang lain masih berusia 20 tahun, dia masih sangat muda. Namun setelah akuisisi Twitter, Tao Xiaolu tidak lagi berani memperlakukan bosnya seperti dia memperlakukan seorang pemuda. Dia sedikit gugup dan sangat rendah hati. Bos, saya punya laporan tentang perusahaan gas alam Viking. Qin Chuan tidak membaca laporan itu di lift. Karena belum ditinjau oleh Dai Jiajia. Sekarang Tao Xiaolu langsung mengeluarkan laporan ini di konferensi. Ini membuktikan bahwa itu disetujui oleh Dai Jiajia. Qin Chuan mengambil alih laporan dari perusahaan gas alam Viking. Ini mencantumkan semua informasi tentang perusahaan secara detail. Dari bagaimana gas alam dipasok ke Inggris Raya. Dan nama perusahaan yang memasoknya. Di akhir halaman, ada peta jaringan pipa Viking gas di seluruh Eropa. Tao Xiaolu melakukannya dengan sangat rinci. Qin Chuan sangat puas dengan presentasi laporan ini. Melihat bahwa bos sudah selesai membaca, Tao Xiaolu berkata, perusahaan gas alam di Viking Country ini memasok 45 energi gas alam Eropa. Di antara mereka, bagian yang dipasok ke Britania Raya menyumbang 60% dari total konsumsi gas alam domestiknya. Dapat dikatakan bahwa ia mengendalikan pasokan energi gas alam setengah dari Britania Raya. Qin Chuan mengangguk sambil mendengarkan. Berapakah nilai pasar perusahaan saat ini? Tao Xiaolu menjawab tanpa ragu menurut evaluasi lembaga asing terkait. Nilai pasar perusahaan gas alam Viking saat ini adalah 51,3 miliar dolar AS. Setelah mendengar ini, Qin Chuan menekan tangannya ke bawah dan memberi isyarat kepada Tao Xiaolu untuk duduk. Kemudian dia berkata kepada semua orang, bagaimana pendapat Anda tentang perusahaan? Semua orang saling memandang bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan bos. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa bos besar akan menghabiskan uang untuk membeli perusahaan ini. Di dunia ini apakah ada orang yang membeli perusahaan bernilai miliaran dolar seperti membeli sayuran? Membeli 2 dalam 1 hari. Bos, saya telah melihat sekilas laporan keuangan Viking Gas Company dan tren perkembangannya saat ini. Saya pikir situasi keuangan perusahaan secara keseluruhan baik. Tren perkembangan masa depannya jelas dan prospeknya cerah. Bos energi adalah komoditas yang paling langka di negara-negara Eropa. Selain Viking Gas Company, satu-satunya perusahaan gas yang dapat memasok energi ke Eropa Barat dan Eropa Selatan adalah perusahaan gas Rusia. Namun, negara-negara Eropa selalu khawatir tentang gas Rusia. Jadi gas Viking adalah pilihan pertama untuk semua negara Eropa. Dai Jiajia mendengarkan pernyataan ringkasan dari kedua manajer. Dia mengajukan pertanyaan yang ada di benak semua orang, bos, apakah kita akan memasuki pasar energi Eropa? Qin Chuan tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya, perusahaan gas alam Viking menyumbang 60 dari Inggris Raya. Perusahaan mana yang memasok 40 sisanya? Yi Qian bergidik di sekujur tubuhnya. Sudah jelas bahwa bos ingin dia menjawab pertanyaan ini. Aku teringat adegan di lift ketika kami saling memanggil saudara. Yi Qian tampak malu dan menggaruk-garuk kakinya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Yi Qian berdiri dan berkata bos sisa 40 energi Britania Raya berasal dari perusahaan bernama Gazprom ini. Ini adalah perusahaan gas alam terbesar di dunia. Tidak hanya memasok gas alam ke Inggris Raya, tetapi juga memasok energi ke sebagian besar Eropa dan bahkan Cina. Dengarkan ini. Para eksekutif kurang lebih menebak apa yang sedang terjadi. Mereka menggunakan akun publik WeChat di komputer mereka untuk berdiskusi satu sama lain di dalam grup. Bos besar terus bertanya tentang Britania Raya, mungkinkah dia ingin menggabungkan kedua perusahaan ini untuk memasuki pasar Britania Raya. Tetapi perusahaan kami tidak memiliki pengalaman dalam pasokan energi. Kamu sangat berpikiran sempit, tidakkah kamu pikir kami punya pengalaman di Twitter? Pihak lain tersedak dan tidak bisa menjawab.
Qin Chuan mengikuti praktik yang biasa dan menanyakan pertanyaan yang sama. Berapakah nilai pasar Gazprom Rusia saat ini? Sekitar 100 miliar dolar AS, Yi Qian menjawab dengan tegas. Qin Chuan mengangguk, menekan tangannya, dan meminta Yi Qian untuk duduk. Apakah menurutmu jika bos bertanya tentang nilai pasar? Apakah dia ingin membeli salah satu dari kedua perusahaan ini? Anda baru saja mengakuisisi Twitter seharga 45 miliar. Sekarang Anda mencoba mengakuisisi perusahaan energi dengan segera. Belum lagi Gazprom yang bernilai 100 miliar. Bahkan Viking Gas akan menelan biaya lebih dari 50 miliar. Menurutmu siapa bos kita? Dewa kekayaan dia menghabiskan ratusan miliar dolar sehari. Bahkan orang terkaya seperti Mus pun tidak punya uang sebanyak itu. Qin Chuan meregangkan tubuhnya dan berkata setelah berbicara tentang gas alam. Yang tersisa adalah tambang batubara. Saya tahu bahwa Inggris Raya tidak dapat menghasilkan beberapa kilogram batubara sendiri. Energi tambang batubara mereka semua bergantung pada impor. Zhang Yong berdeham berdiri dan melanjutkan. Bos 90 batubara di Inggris Raya berasal dari Woodside Coal Company. Perusahaan ini adalah perusahaan pertambangan batubara dan energi terbesar dan paling kuat di negeri Kanguru. Baik di Inggris Raya atau negeri Kanguru, pangsa pasarnya berada di level 90. Jika kita ingin melakukan bisnis pertambangan batubara dan energi, kita dapat memilih untuk bekerja sama dengan mereka. Sumber daya batubara yang dimiliki oleh perusahaan mereka juga merupakan yang paling banyak dan terkaya di antara semua perusahaan pertambangan batubara di dunia. Qin Chuan mengangguk tanpa menunggunya untuk berbicara. Zhang Yong menyela dan berkata perusahaan pertambangan batubara Woodside. Karena memiliki sejumlah besar nilai perusahaan sekitar 150 miliar dolar AS. Sekada uang di pertambangan batubara nilai pasar adalah 150 miliar dolar AS. Anda baru menyadari bahwa lebih dari 1 dekade lalu bos batubara di Tiongkok semuanya makmur dan menghabiskan uang dengan boros. Menurut Anda, perusahaan kita akan bekerja sama dengan siapa? Akan lebih baik jika itu adalah perusahaan gas alam Viking. Dengan cara ini, ketika saya melakukan perjalanan bisnis, saya dapat pergi ke Eropa Utara untuk tur. Saya ingin melihat cahaya utara. Sekelompok eksekutif senior sedang berdiskusi di antara kerumunan. Qin Chuan terbatuk kering dan semua orang berhenti mengetik di keyboard. Inggris Raya bergantung pada gas alam dan batu bara untuk impor. Jika kita dapat mengendalikan kedua sumber energi ini, kita dapat mencekik jalur hidup mereka. Kata-kata Qin Chuan mengejutkan semua orang yang hadir. Mencekik Britania Raya di tenggorokan. Apa maksudnya ini? Bos, apa maksudmu? Kedengarannya seperti Qin Chuan berkata kepada Dai Jiajia, pilih orang yang tepat sesegera mungkin untuk membentuk tim. Ketika saatnya tiba, Anda akan pergi untuk mengambil alih 3 perusahaan. Saya meminta agar para eksekutif dari ketiga perusahaan tersebut semuanya harus orang Cina. Tidak seorang pun orang asing. Anda harus melakukan ini. Selain itu, semua manajemen dari tim yang semuanya orang Cina harus diperiksa untuk memastikan kesetiaan mereka. Jika ada masalah, mereka akan dipecat secara langsung. Kali ini, semua perusahaan yang melakukan akuisisi penuh adalah perusahaan asing. Qin Chuan harus memastikan bahwa situasi seperti Guotai Airlines tidak akan pernah terjadi lagi. Qin Chuan selesai berbicara. Semua orang di tempat kejadian mengira ada yang salah dengan telinga mereka. Tidak ada yang bereaksi, termasuk Dai Jiajia, chairman dari Dakin International. Suasana menjadi sangat memalukan untuk sementara waktu. Semua orang memandang Qin Chuan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Qin Chuan merasa seram ketika ditatap oleh orang-orang ini. Pertanyaan apa yang Anda punya? Kata-katanya membangunkan semua eksekutif senior. Sekarang mereka semua mengalihkan perhatian mereka kepada ketua Dai Jiajia. Maknanya jelas. Anda adalah ketuanya, sebaiknya Anda bertanya kepada bos apa maksudnya. Dai Jiajia menerima tugas itu dan berbicara dengan hati-hati. Bos, apa maksudmu tadi adalah? Qin Chuan sedikit bingung. Apakah saya tidak menyampaikan maksud saya dengan jelas? Maksud saya barusan adalah setelah mengakuisisi ketiga perusahaan ini, Anda harus menempatkan eksekutif Tiongkok kami dari atas hingga bawah dan menyingkirkan semua eksekutif asing. Saya ingin perusahaan saya sendiri dikelola oleh seseorang yang dapat saya percayai 100%. Qin Chuan meninggikan suaranya dan berbicara dengan tegas. Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling ruang konferensi. Di ruang konferensi No. 1 Dakin Internasional. Di sana benar-benar sunyi senyap. Kamu bisa mendengar suara jarum jatuh. Semua orang terpana. Satu-satunya pikiran di benak setiap orang adalah, pasti bosnya sudah gila. Mendapatkan 3 perusahaan raksasa energi sekaligus akan membawa kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada situasi keuangan Dakin Internasional. Selain itu, perusahaan saat ini memiliki dana sebesar 75 miliar di pembukuannya. Tetapi jika Anda mengakuisisi ketiga perusahaan ini, Anda pasti perlu menginvestasikan dana operasional tambahan. Mereka menggunakan koin kanguru dan euro di negara mereka. 75 miliar yuan Tiongkok kami tidak cukup untuk digunakan, kata direktur keuangan perusahaan tersebut. Sebagai atasan yang mengelola keuangan perusahaan, hal pertama yang terpikirkan olehnya adalah masalah rantai modal. Tidak ada manajer keuangan perusahaan yang akan mengaku kaya. Bahkan jika dia masih memiliki 75 miliar di sakunya. Tetapi Anda harus menghadapi 4 perusahaan super besar sekaligus. Selalu ada risiko operasional dan masalah keuangan yang perlu dipertimbangkan. Kepala Departemen Investasi dan Merger dan Akuisisi menundukkan kepalanya untuk berpikir sejenak. Dan juga berkata Bos Seven, jika Anda menyelesaikan masalah pendanaan. Bahkan jika kita mengumpulkan sejumlah besar dana, namun ketiga perusahaan ini adalah perusahaan energi strategis di negara mereka. Jika mereka ingin mengakuisisi mereka atau mengakuisisi mereka sepenuhnya,
Kemungkinannya hampir nol bahkan jika bos perusahaan mereka bersedia untuk bergerak. Para pemimpin puncak dari ketiga negara mungkin tidak setuju. Kepala Departemen Investasi dan Merger dan Akuisisi sampai pada kesimpulan ini berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun. Tiongkok menjadi semakin kaya. Banyak perusahaan besar, seperti Ali yang dimiliki oleh Hang Zouma dan Tencent yang dimiliki oleh Ponima, memiliki sejumlah besar dana. Namun, mereka jarang mengakuisisi perusahaan-perusahaan kelas berat asing yang besar. Terutama perusahaan energi. Tidak ada alasan lain. Negara lain tidak akan dengan mudah menyerahkan perusahaan strategis kepada orang asing. Setelah Kepala Departemen Investasi serta Merger dan Akuisisi selesai berbicara, semua orang diam-diam menatap Qin Chuan. Mereka menemukan bahwa bos mereka memiliki mata yang sayu dan tampak sangat kecewa. Dai Jiajia mencoba mendekat dan berbisik mengingatkan. Bos, mata Qin Chuan masih kosong tapi dia bereaksi. Dengan lambaian tangan lembut, dia berkata, mari kita keluar dan istirahat sejenak. Kita akan melanjutkan rapat dalam setengah jam. Para eksekutif di ruangan itu saling menatap. Saya hanya bisa menyingkirkan tablet dan laptop saya dengan kecewa dan perlahan meninggalkan ruang pertemuan. Qin Chuan adalah satu-satunya yang tersisa di ruang konferensi. Matanya membelalak. Alih-alih melihat lurus ke depan, dia menatap antarmuka sistem. Karena tidak ada hadiah sekarang, sistem langsung melompat ke kolom atribut karakter. Atribut karakter. Qin Chuan. Jenis kelamin pria. Seni bela diri. Pencapaian kecil seni bela diri level 6. Nilai pengalaman 4.251.000. Pengantar medis Dao level 2. Keterampilan 1. Mata emas. Keterampilan 2 bahasa global. Merit 1400. Tanpa jeda, dia terus mengeklik mall pada antarmuka sistem. Setelah 1 milidetik, antarmuka mal dan produk muncul di antarmuka sistem. Item super kaya, tanda tangan pembelian paksa, 1150 merit. Item super kaya, tanda tangan singkat, 1. 1000 jasa. Item super kaya, tanda panjang, 11.000 jasa. Cetak biru pembuatan mesin litografi 3 nanometer 1. 5.000 poin. Manual teknologi produksi baterai solid state 1. 5.000 poin. Cetak biru pembuatan pesawat tempur generasi kelima 1. 10.000 pahala. Saat membeli Twitter sebelum Qin Chuan bertukar dengan item super kaya tanda tangan akuisisi paksa sekali. Dia sangat puas dengan hasilnya. Kali ini, Qin Chuan mengikuti dan terus mengeklik tanda tangan akuisisi paksa. Perintah sistem. Setelah item super kaya, tanda tangan pembelian paksa ditukarkan. Itu tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Apakah akan menukarkan item ini? Ya. Tidak, Qin Chuan tidak ragu dan mengklik ya. Nilai di kolom prestasi di depannya. Itu langsung turun dari 1.400 poin menjadi 950 poin. Mengurangi 450 poin nilai tukar. Pada saat yang sama, 3 item force per case signatures yang lebih kuat muncul di inventaris sistem Qin Chuan. Dia langsung mengeklik properti dan mulai menggunakannya. Sistem memunculkan antarmuka baru. Antarmuka mencantumkan semua nama perusahaan di dunia. Diurutkan berdasarkan abjad menurut nama negara. Qin Chuan mengeklik bilah pencarian dan langsung memasukkan nama perusahaan pertama. Perusahaan gas Viking. 1 milidetik kemudian, semua informasi tentang Viking Gas Company muncul. Kolom terakhir dari informasi perusahaan menunjukkan nilai pasar perusahaan saat ini. 52 miliar dolar AS. Harga ini berbeda dari US$513 yang disebutkan dalam rapat tadi, yaitu 700 juta dolar AS lebih banyak. Namun bagi Qin Chuan yang memiliki 1 triliun dolar AS, perbedaan 700 juta dolar AS tidak berbeda dengan perbedaan 7 dolar. Dia mengeklik beli. Dana pembelian sebesar US$52 miliar langsung dipotong dari US$1 triliun yang belum ditarik. Segera setelah itu, Qin Chuan melakukan hal yang sama. Lanjutkan dengan 2 perusahaan lainnya. Gazprom. Woodside Coal Company. Masukkan ke dalam saku Anda. Harga dan perkiraan kedua perusahaan tersebut tidak jauh berbeda. Masing-masing adalah US$100 miliar dan US$150 miliar. Konsumsi selesai karena tidak ada lagi properti. Sistem secara otomatis melompat kembali ke antarmuka mal. Kali ini Qin Chuan menemukan tanda tangan pembelian paksa yang baru saja saya tukar sudah habis. Sebagai gantinya, produk diganti dengan produk baru. Barang super kaya, tanda pasar beruang, 1. 2.000 jasa. Qin Chuan mengkliknya dengan rasa ingin tahu dan mendapatkan informasi detail properti tersebut. Catatan properti super kaya tanda tangan pasar beruang. Ketika penantang menggunakan properti ini, dia dapat menunjuk bursa saham untuk memasuki pasar beruang selama jangka waktu 1 tahun. Setelah membaca pengantar, Qin Chuan berseru. Sungguh pria yang hebat. Alat peraga ini jauh lebih kejam daripada tanda tangan pendek. Secara langsung menyebabkan bursa saham memasuki pasar beruang. Bukankah ini hanya melakukan short selling seluruh negara? Dengan 2.000 poin prestasi. Harga 2 kali lipat dari tanda tangan pendek. Tapi ada alasan mengapa itu mahal. Anda mendapatkan apa yang Anda baik. Melihat 950 poin prestasi yang tersisa di tangannya, Qin Chuan hanya bisa menghela nafas. Sepertinya saya hanya bisa mendapatkan poin prestasi dengan bekerja untuk tim naga perang dan divisi Huan.
Ketika keluar dari antarmuka, Qin Chuan melihat saldo di sistemnya. Mengurangi US$347 miliar yang dihabiskan untuk mengakuisisi 4 perusahaan. Masih ada saldo US$653 miliar yang tersangkut di sistem dan belum ditarik. Qin Chuan memikirkannya dan mengeklik tombol transfer penarikan. Dia menggunakan jarinya sebagai pena untuk memasukkan nomor rekening. Gedung Kantor Internasional Kyoto Wanhua lantai 38. Sekelompok eksekutif Dakin International berkumpul di sini. Mereka yang merokok mengeluarkan rokok mereka dan mengopernya ke orang-orang di sekitar mereka. Seorang bukan perokok memegang secangkir kopi yang diseduh di ruang teh. Sekelompok orang berkumpul dan mengobrol. Apa pendapat Anda tentang identitas bos besar? Perusahaan super seperti Twitter dapat dibeli sesuka hati. Kekuatannya sangat menakutkan, Kepala Departemen Strategis Dakin International berkata. CFO melirik pihak lain dan berkata dengan senyum masam. Kamu bodoh, bagaimana kamu bisa membeli perusahaan setingkat ini begitu saja? Apa menurutmu 45 miliar dolar AS sama dengan 450 yuan? Berapa banyak orang di dunia yang bisa mendapatkan uang sebanyak itu sekaligus? Mereka pasti sudah mencapai kesepakatan satu sama lain sejak lama. Hari ini bos hanya pamer di depan kita dan menunjukkan kekuatannya kepada kita. Melihat dari momentum bos, dia pasti putra dari keluarga besar tersembunyi. Keluarga super besar dengan aset keluarga sebesar 500 miliar. 500 miliar. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Jika kalimat ini berasal dari orang lain, orang mungkin tidak mempercayainya. Tetapi kata-kata ini keluar dari mulut seorang profesional keuangan. Direktur keuangan perusahaan. Kredibilitas melambung tinggi. 9 dari 10 kali ini adalah angkanya. 4 atau 500 miliar. Itu agak berlebihan. Papa Ma di Hangzhou hanya memiliki lebih dari 130 miliar aset. Apakah bos kita sekaya itu? Dia memiliki kekayaan 2 kali lipat dari Hangzhou. Tidak mungkin. Melihat semua orang terpana dengan apa yang dia katakan. Direktur keuangan merendahkan suaranya secara misterius dan berkata, jangan terkecoh oleh daftar orang kaya di mana ayah ini dan kakek itu terlihat begitu mulia. Faktanya orang-orang yang benar-benar kaya keluarga-keluarga kaya itu. Sangat sederhana, aset mereka sama sekali tidak kalah dengan yang ada di daftar orang kaya. Kalau begitu, bos bilang dia ingin mengakuisisi 3 raksasa energi. Bukankah itu sangat mungkin? Kepala Departemen Ma menggaruk-garuk kepalanya. Dia masih khawatir tentang akuisisi Twitter dan tugas serah terima berikutnya. Jika dia mengakuisisi lebih banyak raksasa, dia khawatir dia tidak akan punya waktu istirahat selama 3 hingga 5 tahun ke depan. CFO menepuk bahu pihak lain dan berkata, jangan pernah memikirkannya, 400 miliar atau 500 miliar yang saya sebutkan adalah yuan Cina. Bukan dolar AS. Bos mampu mengumpulkan 45 miliar dolar AS untuk mengakuisisi Twitter. Tetapi dia masih sedikit kelelahan. Bagaimana dia mampu mengakuisisi ketiga raksasa energi ini? Bahkan jika bank ingin membantu, siapa yang berani meminjamkan kita beberapa ratus miliar lagi? Saya masih khawatir tentang Twitter. 75 miliar yuan Tiongkok tidak cukup untuk mengoperasikan Twitter lagi. Saat ini, Dai Jiajia datang membawa kopi. Semua orang dengan sadar memberi jalan. Biarkan dia berdiri di antara kerumunan. Dai Jiajia memandangi para eksekutif yang telah direkrut secara pribadi dan merasa sedikit emosional. Semua orang perusahaan ini baru didirikan selama beberapa bulan. Meskipun bosnya muda, dia memiliki ambisi besar kadang-kadang. Apa yang dia katakan mungkin terdengar seperti fantasi bagi semua orang, namun saya tidak pernah meragukan tekad bos. Apa yang dia katakan pasti akan terwujud. Dai Jiajia mengamati reaksi semua orang dalam diam. Setelah merenung sejenak, dia mengucapkan paruh kedua kalimat itu dengan susah payah. Kondisi keuangan perusahaan kami selalu baik. Tetapi perusahaan sedang dalam masa ekspansi yang kuat. Kami mampu mengatasi akuisisi grup Baoma di awal sekarang setelah menambahkan akun Twitter. Kita mungkin perlu mengencangkan ikat pinggang kita. Bonus akhir tahun ini. Semua orang harus mempersiapkan diri secara mental. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton gempar.